warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar nasional dengan tema Semangat HUT Republik Indonesia ke-80 tahun Strategi Bijak Menyikapi Isu Ijazah Palsu Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, terhadap psikologis anak bangsa, lembaga pendidikan, politik, dan hukum. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, yang kami hormati Kapolda Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Aibtu Heru Pujohandoko SHMH, yang kami hormati Pangdam 2 Sriwijaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Mayor Infanteri Sulistiono, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Tun Palembang, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Irhamto SHMH, yang kami hormati seluruh perwakilan Rektor Dekan Perguruan Tinggi Hukum se-Sumatera Selatan, yang kami hormati narasumber kami pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Profesor Dr. Haji Waspodo, Magister Education, Bapak Profesor Dr. Joni Emerson, SHM, Bapak Profesor Dr. Faisal Burlian, SHM, dan Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Susno Dwaji, Magister Sains. Yang kami hormati Ketua Umum DPP PP Lawyer Nusantara, Advokat Muhammad Aminuddin Tras SHMH. Yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Nasional Bapak Advokat Fajri Ramadan SHMH. Dan yang kami hormati seluruh peserta seminar pada pagi hari ini yang sudah hadir di dalam ruangan yang kami banggakan. Saya, Rindiani Azhari, mohon izin untuk memandu agenda. Sebelum memulai agenda, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan Indonesia Raya, menghadirkan cipta, menyanyikan lagu Mars Patriot Pergerakan Lawyer Nusantara, pembacaan doa, pemutaran video dokumenter tentang komentar anak bangsa mengenai kritik ijazah palsu Joko Widodo, laporan Ketua Panitia, sambutan oleh Ketua Umum, dan pembukaan seminar secara resmi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara secara bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri.
menyanyikan lagu mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP PP Lawyer Nusantara Bapak Aminuddin Trans SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengenang para pahlawan pejuang kemerdekaan dan pejuang pembela kebenaran dan keadilan, para pahlawan terutama Bapak Advokat Adnan Buyung Nasution, mengenangkan cipta dimulai. Menyanyikan lagu Mars Patriot Pergerakan Lawyer Nusantara.
Pemutaran video dokumenter tentang anak bangsa yang mengkritik ijazah palsu Joko Widodo melalui lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon to all netizen. Berhubung ada beberapa komentar di konten kami yang satu ini untuk menyuruh Pak Polisi menangkap kami, dan ada juga yang menyuruh menangkap Bapak Ibu guru kami. Melalui video ini kami beritahukan kepada yang komunikasi seperti yang kami sebutkan mengenai teman-teman kami itu tidak ada hubungannya dengan Bapak Ibu guru kami. Dan semua itu kami lakukan atas inisiatif kami sendiri. Dan ada pun kalau ada dalam teman-teman kami ada yang melanggar hukum, sebagai warga negara yang baik, kami siap untuk mempertanggungjawabkannya. Dan ini alamat kami, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tengkis, Kabupaten Deli Serdang. Dan begitu juga Bapak Kapolri sudah tahu alamat kami. Karena waktu itu pertama kali Pak Polisi datang menjemput untuk menginterogasi kami, katanya atas perintah Bapak Kapolri. Dan di ijazah ini juga ada alamat kami. Ini ijazah asli, hasil kerja keras kami sendiri. Untuk mendapatkan ijazah ini di luar dari teman-teman kami, kadang kami ngamen, kadang kami cari barang bekas untuk kami jual, dan uangnya kami gunakan untuk biaya sekolah kami. Dan begitu perjuangan kami untuk mendapatkan ijazah asli seperti ini. Maka dari itu harapan kami kepada Bapak Polisi dan Bapak Hakim, siapapun orangnya yang menggunakan ijazah palsu untuk menipu, wajib untuk diadili. Kepada UGM ya. UGM itu kan ada di Yogyakarta. Yogyakarta itu masih kental memegang teguh etika, moral, dan kejujuran. Integritasnya sangat tinggi. Masyarakatnya masih memegang teguh itu tentunya. Mohon kepada sivitas akademika di UGM, terutama para petinggi UGM, karena beliau kan UGM ada di Yogyakarta, mohon dipertimbangkan kota Yogyakarta ini sebagai kota budaya yang masih memegang teguh akan etika, moral, dan akhlak tersebut. Ini himbauan tentunya saya sebagai alumni ya, sebagai alumni UGM. Dan saya sedih karena apa? Ibaratnya saya sampaikan ya sedikit seperti puisi bahwa kampusku biru, kampusku lesu, kampusku sendu, alumninya malu karena dianggap UGM itu tipu-tipu. Mereka mengejek kami itu sebagai kampus pencetak ijazah palsu. Itu pesan moral ini, pesan moral kepada semuanya, terutama kepada para petinggi UGM ya. Laporan Ketua Panitia oleh Bapak Advokat Fajri Ramadan SHMH kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Selamat berdoa asrofil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Palembang atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Edison Ensos selaku bidang keuangan dan hukum,
Yang kami hormati Kapolda Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili yang terhormat Bapak Aibtu Heru Pujo Handoko, SHMH CLACL. Yang kami hormati Pangdam 2 Sriwijaya, dalam hal ini diwakili oleh Mayor Imantri Sulistiono. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Tun Palembang. Yang terhormat Bapak Ilhamto, Alhamdulillah ini sudah hadir. Ini adalah guru kami di sekolah profesi khusus advokat di wilayah Nusantara. Kita beri aplaus untuk Bapak Ilhamto ini. Bapak Ibu, khususnya para dekan, para rektor yang sudah hadir, para akademisi, para praktisi, mahasiswa jurusan hukum se-Sumatera Selatan. Yang tidak lupa juga kami hormati para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Dalam hal ini pertama yakni Profesor Dr. Haji Waspodo, Magister Education. Terima kasih Prof sudah hadir di awal waktu. Ini tawaran yang terbaik ini. Pemateri narasumber hadir sebelum kita hukum dia sudah hadir. Nah itu kan. Kemudian Profesor Dr. Johnny Emerson, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Palembang. Kemudian yang ketiga, ini adalah guru kami juga ini, penasihat kami, yakni Profesor Dr. Faisal Burlian, SHMH. Dan terakhir ini saya sempat salah tangkap ini. Saya kira dari mana? Ternyata pemateri kehormatan kami, yakni Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Susno Dwaji, SHMSC. Terima kasih Prof sudah hadir. Saya sempat tidak terespon teleponnya, saya marah di Malaysia. Saya ini dari Jakarta. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini Patriot Pergerakan Lawyer Nusantara adalah satu-satunya organisasi advokat yang berani mengusung seminar ini yang sedang terjadi isu nasional di Republik Indonesia. Dan perlu kami tahu Bapak Ibu, peserta ini berjumlah harusnya yang offline di 50 orang. Oleh karena partisipasi lebih dari 50, kita buka peluang 80 orang lebih di sini yang hadir. Kemudian juga tidak lupa kami hormati peserta yang melalui Zoom berjumlah kurang lebih 300 orang. Ini sangat antusias, banyak sekali untuk mengikuti seminar ini Bapak Ibu. Dan juga perlu kami ketahui Bapak Ibu, untuk dana kegiatan ini adalah pribadinya Ketua Umum PP Lawyer Nusantara, hari ini Ketua Umum Muhammad Aminuddin SHMH. Jadi kegiatan ini adalah murni, tidak ada sponsor dari siapapun. Ini kami tegaskan dari panitia pelaksana yang mengadakan hari ini. Dan juga Bapak Ibu, harapan kami kegiatan ini dapat berdampak besar di dunia akademisi khususnya para praktisi dan menjadi bahan acuan diskusi publik untuk mahasiswa jurusan hukum yang hari ini sedang merasakan kegelisahan di mana keadaan sebenarnya. Dan juga untuk kami sebagai panitia pelaksana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, yang hadir di sini maupun yang tidak bisa hadir namun bisa melalui Zoom yang sudah kami sediakan. Dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang membantu berkontribusi mensukseskan kegiatan ini, khususnya kepada Dewan Pimpinan Pusat Patriot Pergerakan Lawyer Nusantara yang hari ini sudah mensupport penuh kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi contoh terbaik di antara organisasi advokat yang lainnya. Maksud kami adalah menjadi acuan bahwa mari kita mengkritisi untuk kebijakan publik agar kita mulia di mata hukum, berdampak besar bagi bangsa dan negara ini. Kami dari panitia pelaksana memohon maaf bila
penyambutan kami ini tidak layak sebagaimana mestinya ataupun kurang luas, namun nilai terbaik yang dapat kami berikan pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bukan pada bentuk acaranya, tapi esensi daripada isi agenda ini dan dapat bermanfaat di dunia akademisi maupun praktisi dan mahasiswa hukum yang hari ini hadir. Terakhir daripada kami, ini ada bantu kelakar dikit Bapak Ibu, boleh ya? Boleh dilancarkan? Jalan-jalan ke pasar Panlipo, tidak lupa beli minyak. Jangan lamu-lamu, acara kita masih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Agenda Bapak Advokat PhD Ramadan SHMH. Untuk selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum DPP PP Lawyer Nusantara dan Ketua LBH Patriot Lawyer Nusantara Bapak Advokat Muhammad Aminuddin Prasetyo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masa dirgahayu HUD-RI, mari kita berikan dulu perjuangan. Merdeka! 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 Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan dalam hal ini yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kejaksaan Tinggi dan yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili. Yang kami hormati Bapak Panglima Kodam 2 Sriwijaya dalam hal ini diwakili. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Tun Palembang Bapak Irhamto. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dalam hal ini yang mewakili. Dan yang kami hormati Bapak Wali Kota Palembang dalam hal ini diwakili oleh Pak Edison. Yang kami hormati dan kami banggakan para narasumber, alhamdulillah syukur narasumber sesuai yang di flyer semuanya hadir dan tidak diwakili. Di sini ada Dekan Fakultas Hukum Unsri Profesor Doni yang kami hormati Pak. Di sini juga ada Guru Besar Unsri Prof. Waspodo. Dan di sini juga Wong Palembang menjadi tokoh nasional, mantan Kabar Eskrim Mabes Polri, semuanya sudah tahu dan kenal, akhirnya sering masuk TV, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji dan Profesor Faisal Burlian. Dan juga acara ini bisa tertib dan lancar, ada moderator kita Ibu Dr. Eni. Dan yang kami hormati juga para rektor dan para dekan Fakultas Hukum seperguruan tinggi maupun universitas yang ada di Sumatera Selatan, dan para mahasiswa yang kami undang yang hadir pada kesempatan ini yang kami banggakan, dan juga seluruh peserta offline maupun online yang sudah bergabung, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang online karena cukup banyak. Untuk itu yang melatar belakangi seminar nasional ini kita adakan di Kota Palembang tidak lain karena kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa yang berjiwa negarawan, sering tiap hari, tiap menit dan tiap jam dipertontonkan skenario apa itu nanti endingnya adanya pembodohan atau mencerdaskan anak bangsa. Inilah yang melatar belakangi, maka kita coba melalui seminar nasional ini bedah secara akademik, profesional, tidak memihak pihak yang sedang bersengketa, baik itu
Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo maupun Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan lainnya. Kita tidak bicara itu. Kita berharap dari bedah secara akademik ini melalui seminar nasional ini mampu menghasilkan solusi yang sudah baru-baru ini kita lihat proses hukum berjalan, terlepas itu rekayasa atau tidak, Presiden negara hadir dalam hal ini Presiden Prabowo memberi abolisi kepada Komlembong dan memberi amnesti kepada Hasto. Nah, ini proses hukum berjalan. Terlepas di awalnya bagaimana yang pasti negara sudah hadir melalui Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Nah, kita berharap juga apa sebelum ini cukup dihentikan, bagaimana mekanismenya, tidak melanggar perundang-undangan, tidak melanggar KUHP. Adakah mekanisme itu sehingga rakyat ini jangan lagi dipertontonkan atau sampai ke proses hukum, sampai ke sidang, putus sidang karena saling lapor, dua-duanya jalan, dua-duanya pembuktian, ada kepastian hukum, negara hadir melalui Presiden Prabowo lagi, apa yang keluar? Nah, itu. Jadi kita berharap sekali lagi seminar nasional ini tidak pada posisi memihak salah satu pihak, tapi kita hadir di sini secara profesional, bedah secara akademik, karena ada akademisi di sini, para profesor, dan dari segi hukum mantan kabar reskrim yang sudah kawakan dunia reskrim dan tentunya tahu dan paham tahapan-tahapan itu, lidik, tahapan lidik kok ada SP3. Nah, beliau akan menjelaskan SP3 itu setahu kami, karena kami praktisi lawyer, setahu kami SP3 itu adanya di status di sini. Kalau lidik belum ada itu. Nah, itu ya. Itu diatur semua di KUHP, di Perkap Kapolri itu diatur. Nah, nanti itu semua dijelaskan. Dan anak bangsa dari Deli Serdang tadi sudah kita tontonkan, anak SMP pun mampu, terlepas dia bagaimana, dia peduli sebagai anak bangsa, peduli. Nah, ini perlu ada keperhatian, negara harus hadir untuk mengatasi ini, jangan berlarut-larut. Sudah ada makan korban ini, Bambang Tri 3 tahun terhukum, terpidana, tanpa ada bukti asli ijazah. Itu nanti jurisprudensi di Mahkamah Agung. Jadi rakyat Indonesia bisa melapor tanpa ada bukti surat asli, khususnya kasus tanah, tidak perlu ada surat asli. Jurisprudensi sudah ada. Nah, ini sistem ini jadi rusak. Kalau melapor, bikin laporan di polisi, nanti Pak Susno tolong menjelaskan, tanpa ada bukti bisa terima laporan polisi. Nah, jadi inilah kita pada posisi profesional, keilmuan, ilmiah, kita bedah secara akademisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Advokat Muhammad Amin Bintas SHMH. Selanjutnya, pembukaan secara resmi seminar nasional dengan tema Dengan Semangat HUT Republik Indonesia ke-80 tahun, strategi bijak menyikapi isu ijazah palsu Joko Widodo, Presiden Republik ke-7 terhadap psikologis anak bangsa, lembaga pendidikan, politik, dan hukum, oleh moderator. Mohon izin Ibu Dr. Eni Agustina, SESHM MKes. Kepada Ibu kami persilakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa senangnya hari ini bisa berkumpul dengan isu yang sedang hangat-hangatnya ini. Luar biasa Ketua PPLN. Ya. Terima kasih. Yang pertama, kami tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya sehingga kita hari ini bisa berkumpul dengan sehat, dengan perasaan yang bahagia. Terima kasih juga terkhusus kepada para narasumber, Profesor Dr. Waspodo, Minister Education, Guru Besar Unsri, kemudian Profesor Dr. Joni Emerson, SH Hukum, sekarang beliau menjabat Dekan Fakultas Hukum Unsri, kemudian Profesor Dr. Faisal Gurian, SH Hukum, beliau adalah Guru Besar UIN, ya, yang kita sudah familiar semuanya, kemudian ada artisnya ini. Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Susnodwaji, SH.MH. Beliau tadi sempat protes, saya bukan MSC. Beliau bilang, saya MH, asli bu ijazahnya. Oh iya, ya sudah. Iya, langsung diganti. Iya. Dr. Andesnya asli juga bu. Beliau bilang, nanti biodatanya akan dibacakan begitu. Iya. Iya, kalau MSC nanti palsu bu, nanti diseminarkan oleh Pak Amin Pras. Seperti itu. Kemudian juga terima kasih semuanya buat di sini sudah disebutkan oleh MC, semua peserta yang sudah berkenan hadir, mahasiswa, dosen, kemudian ada dari ketua PTUN, kemudian ada satu yang mau saya sebut, ada Pak Heru. Pak Heru ini waktu zaman Facebook suka komen-komenan, baru kali ini momen ini ketemu, ternyata ini orangnya. Iya. Iya. Kemudian juga ada dari Unpal, Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa, ya Pak Reza. Kemudian rekan-rekan dosen yang lain. Oke, hari ini kita mengikuti seminar nasional yang diadakan oleh PPLN dengan ketua yang selalu inovatif, ide-idenya luar biasa, Pak Amin Pras. Semangatnya dengan semangat HUT RI ke-80, strategi bijak menyikapi isu ijazah palsu terhadap titik-titik psikologis anak bangsa, lembaga pendidikan, politik dan hukum. Dengan hormat kami persilakan para narasumber untuk bersedia duduk di tempat yang telah disediakan. Bapak Profesor Dr. Waspodo, Minister Education, persilakan Pak. Prof. Joni Emerson, silakan. Prof. Faisal, kemudian Pak Susnodwaji. Silakan Pak. Iya. Kalau pakai ilahnya banyak banget ya. Jadi silakan. Mohon tangannya. Iya. Keberkahannya luar biasa ini ya. Bisa bertemu beliau. Iya, Bro. Iya, Pak Dekan. Supaya matching ya. Iya. Izin duduk. Iya. Iya. Mau pakai laptop tuh? No. Oh iya, iya. Iya. Yang pertama ya. Bapak menampilkan sendiri materi yang tadi. Oke. Oke, untuk pembicara yang pertama. Oke, kita mulai. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Prof. Joni Emerson. Saya mau tanya, ada gelarnya di sini, ada SH, FHUM, FC, BOT, apa itu? Oh, arbiter beliau, karena beliau arbiter seperti itu. Saya bacakan sekilas sebagai moderator ya.
Tapi tidak banyak karena karya beliau ini, wah nggak selesai berapa halaman itu pasti lihat. Iya, beliau lahir di Padalarang tanggal 17 Juni 1966. Beliau adalah guru besar hukum keperdataan dengan kekhususannya hukum bisnis ya Prof ya. Beliau saat ini adalah dekan Fakultas Hukum Unsri. Beliau juga mengajar di berbagai PTN dan PTS dan juga kegiatan hukum lainnya seperti PKPA, seperti itu beliau juga mengajar. Kemudian yang paling familiar kita beliau adalah arbiter penyelesaian sengketa perbankan sekarang ya Pak OJK dari 2016 sampai sekarang beliau. Kemudian juga beliau Ketua Badan Arbiter Nasional Indonesia Palembang dari tahun 2017 sampai sekarang. Beliau pendidikannya S1-nya Fakultas Hukum Unsri tahun 1988, kemudian S2-nya Undip USU tahun 1995, kemudian S3-nya FH Undip 2007. Asli. Ya, ya. Karya ilmiah beliau luar biasa ya. Kalau Prof Joni, beliau memang aktif menulis seperti itu. Kemudian juga penelitian, saya baca sepintas itu ada 115 karya ilmiah dan 54 penelitian beliau sampai sekarang. Oke. Beliau akan membawakan ini mempresentasikan mengenai implikasi ijazah palsu terhadap institusi pendidikan. Oke, silakan Prof. Oh iya. Sudah minum kaul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati, sesepuh saya Prof. Aspodori yang tua saya ini, Menteri Budi sudah sama saya membutinya. Kemudian Kakak Danda Susno, ini sama-sama yang menjadi pakar alam ya. Kemudian Prof. Faisal, kemudian yang saya hormati. Saya bilang apakah Kanda atau Pak Amin ini anak kami sama orang angkatan. Ternyata sekelas dulu waktu SMA ya, dan sama-sama khusus hukum juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian di sini dari Polda mewakili, kemudian ada Pak Herul ini bimbing saya dulu karena lagi istiqomah kita. Insya Allah mau ujian tertutup lagi. Kemudian dari Pangdam, kemudian dari Kejati, ya, PT dan ya saya kira cukup banyak. Ini ada para dekan, rekan-rekan saya dan advokat dan juga ada beberapa dosen. Pada hari berbahagia ini sebenarnya saya awalnya ada protes sedikit pada dia ini karena ada tulisan nama Pak Joko Widodo. Saya selaku akademisi mungkin agak berat dengan ini, makanya saya minta tolong ya isu ijazah palsu aja. Gimana juga beliau adalah presiden kita, itu faktanya. Makanya ada rasa hormat gitu ya. Jadi terus aja Pak Amin ya, kenapa akhirnya dirubah ya kan? Itu awalnya itu. Kalau bisa masih ada mungkin saya tidak akan hadir di sini. Saya bilang itu sama Pak Amin ternyata. Padahal saya juga yang hadir saudara. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang ijazah palsu dia tentu ada yang asli kan. Silakan ini slide-nya. Ya. Memang terus terang saja 10 tahun terakhir ini banyak sekali bincang-bincang diskusi tentang ijazah. Yang pada umumnya memang ijazah itu melekat pada para petinggi negara, ya, para pejabat kita yang diasumsikan apa ijazah SMA-nya, ada ijazah S1-nya. Dulu kita kan ada beberapa kasus yang dibawa pengadilan, yang mendapat guru besar, yang mendapat doktor, yang mendapat magister. Termasuk saya itu ditawarin juga itu. Modalnya apa dulu? CV, guru PT. Mereka itu dia bilang ini udah bisa yang jadi doktor ini. Nanti berikutnya biar bisa dapat profesor ini berdasarkan pangkat. Nah, jadi saya kira ini sudah acara yang bagus sekali supaya kita bisa punya sikap ya terhadap kasus-kasus yang terjadi. Yang masalah sekarang yang tertinggi di Indonesia ini. Dulu biasa di Jerman itu nama perdana menteri kalau dia disertasinya
terkenal plagiat akhirnya ngundurin diri. Beberapa petinggi negara, beberapa negara begitu ya. Nanti kita kenapa ini berlarut-larut? Mungkin akan Susno bicara lebih detail nanti dengan proses ini, termasuk informasi ini. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara tentang sertifikat itu apakah sama dengan ijazah? Kita kan banyak ya. Ijazah termasuk surat yang punya harga, beda dengan surat berharga. Kalau surat berharga enak ya, kita buka cek kan ya, sekian dia. Iya, saham surat berharga. Kalau ini surat yang punya harga, apakah ada bukti ini bagi bersangkutan untuk bahwa dia telah melalui suatu proses, apakah itu proses pendidikan atau proses bentuknya nanti. Saya advokat kan dia punya juga, ya. Karena dia melalui proses apa, PKPA dan sebagainya. Nah, jadi saya kira tidak perlu mau kita permasalahan secara detail. Yang nama masalah ini kecil bisa besar bisa kecilkan. Itu juga konsepnya. Dan ini pentingnya. Kenapa ijazah itu penting? Kenapa? Orang berhasil banyak juga yang punya ijazah, tapi ini salah satu identitas pendidikan. Apakah dia bentuknya formal maupun tidak formal? Untuk menunjukkan ada proses yang dia lalui untuk mendapatkan pendidikan itu. Yang nama profesional itu apa? Ada pendidikan khusus. Dia punya lembaga, dia punya tanggung jawab, dia punya kemandirian, bertanggung jawab bagi ilmu yang dia miliki, yang dia dapat dari lembaga pesantren itu. Makanya kalau lembaga-lembaga yang tidak punya kewenangan untuk melahirkan ijazah, dia termasuk ijazah palsu. Saya kebetulan asesor PT. Keliling saya di Indonesia Raya ini melakukan visitasi, memeriksa orang daripada seluruh kota Sukabumi ya. Yang ditanya pertama apa? Dosennya, mana ijazahnya? S1, S2, S3 itu ditanya dulu. Tidak melihat yang lain. SDM dulu dilihat. Benar nggak SDM sebanyak 20 orang ini serata 2 atau serata 3 itu? Dilihat dulu. Termasuk pangkatan, jadi penting. Karena ijazahnya tidak hanya untuk mencari kerja, tapi untuk sekolah juga perlu. Tidak mungkin kita ya ijazah SMP langsung masuk perguruan tinggi. Tidak mungkin ya. Memang sudah ada peringkat prosedur formal yang harus dilalui dari SD masuk SMP. Mana ijazah SD-nya, dari SMP masuk mana ijazah dan seterusnya. Memang begitu. Secara universal sama, saya kira. Prinsipnya sama itu. Jadi saudara sekalian, soal ijazah ini memang diatur ya di dalam undang-undang pendidikan, lalu di beberapa peraturan Kementerian Menristek. Karena begitu pentingnya. Kalau tidak diatur demikian mungkin ya siapa aja bisa memiliki berbagai ijazah nanti. Termasuk surat nikah itu sama dengan ijazah itu. Apakah bisa surat nikah tanpa ada akad dulu? Bisa juga. Apalagi sekarang ada namanya e-nikah kan. Sekarang sudah ada kartu elektronik nikah. Nah ini jadi bisa nanti dibikin kalau pura-pura nikah kan. Kenapa surat nikah itu salah satu bentuk formalitas kita melaksanakan pernikahan, melaksanakan kita. Nah jadi saya kira ya penting bagaimana pertanyaan penerbitan ijazah itu. Nah ijazah itu bisa diterbitkan pertama ada 3 hal prinsip pokok. Bagaimana validitas? Validitas ini menggambarkan prinsip untuk memastikan keaslian ijazah dan kemudian memeriksa keabsahan kepemilikannya. Betul nggak nama ijazah itu dia dalam melalui proses pendidikan di sana? Kebetulan saya tahun lalu memeriksa salah satu perguruan tinggi di salah satu provinsi. Banyak yang lulusan tapi nggak ada kuliahnya. Itu kalau nggak saudara. Itu jadi ijazahnya terbit, tapi proses pendidikannya ada ijazahnya. Bahkan ada wisuda. Ayo kita putuskan bahwa kita laporkan pendidikan apa lembaga itu kita sarankan supaya ditutup sanksinya itu. Karena lembaga itu tidak punya kewenangan untuk menerbitkan ijazah yang kita maksud itu. Nah, jadi validitas itu penting. Maka teman-teman pengacara 3 hal ini bisa dilihat nanti kalau kita mau mengusut suatu ijazah. Lalu akurasi ini ya prinsip untuk memastikan ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam ijazah itu. Sekarang saja di scanning ijazah saya fotonya Pak Amin.
Ya sama-sama ganteng kan? Atau kalau sudah sama-sama putih rambutnya kan? Bisa itu. Contohnya aja untuk sertifikasi, untuk lelang-lelang gitu. Kan ada sertifikatnya, sertifikat A, B, C itu. Bisa saja itu di scanning, ya fotonya Pak Heru letak, memang dia misalnya melengkapi persyaratan administrasi perlu orang ahli di bidang itu. Sama aja jasa sama kan? Nah, jadi akurasi data itu penting. Inilah yang sering dilihat orang. Benar nggak dia daftar di gugur 3? Kalau dia daftar, Anda datanya. Benar nggak dia lulus? Ya. Kalau dia lulus, jadi apa? Bagaimana kuliahnya? Karena saya dulu ada calon-calon kepala daerah datang ke saya, benar nggak si A ini kuliah di sini? Mana? Saya buka, nah dia benar. Dia daftar sekian, lalu lulus, lalu dia kuliah, lengkap daftar hasilnya itu. Itu dilihat di situ. Jadi kalau proses itu tidak ada, lalu dijajah terbit, nah itu bisa kita tebak. Jadi mengenai akurasi penting, karena itu apa? Fakta. Yang sama nanti, ya kan, saya kira orang hukum ini ada fakta hukum ya, yang perlu untuk membuktikan benar tidak dia sudah menjalani proses seperti itu. Sama sekarang di dosa-dosa guru besar itu, waktu kita mau masukkan jurnal itu, tidak bisa lagi hari ini kita ajukan besok terbit saudara. Ternyata sekarang prosesnya dilihat, benar nggak dia upload data itu ke jurnal. Lalu ada nggak komunikasi di antara si penerbit, ya si redaksi sama yang bersangkutan. Misalnya diupload, hasilnya lalu gimana? Dijawab soal bahwa saudara ini harus berbaik, ada nggak? Oh dulu kan enggak. Dulu yang diperiksa substansinya, sekarang tidak. Prosedur sekarang, makanya banyak kesulitan kita. Ternyata banyak jurnal yang tidak kondisi ya. Nah itu. Ini Pak Heru lagi kesulitan ini. Ada belum jurnal, sudah kan? Ada aman juga bisa ditutup nanti tidak. Nah itu jadi akurasi itu penting, karena ini masalah data, masalah material itu. Ya. Kemudian legalitas, di sini juga prinsip untuk memastikan proses penerimaan jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan. Benar nggak lembaga yang terbit lembaga yang memang punya diberikan kewenangan? Prinsipnya ada. Sudah terakasi belum kalau dia guru tinggi? Dulu kan ada yang namanya pendidikan itu, ada yang diakui, ya. Atau daftar dan diakui, lalu apa? Ada 3 tingkat dulu. Kalau sekarang kan kalau disamakan kan, nah sekarang kan kita ada C, B, A, dan ada lagi baik sekali, unggul. Nah, karena kebijakan pemerintah juga begitu. Nah kalau ini terpenuhi ya, secara legalitas ya lembaga itu memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijazah. Hanya saja prosesnya jangan ada, itu penting ya. Jangan ujuk-ujuk kalau ada dokter ya. Memang ada dokter yang beriset, tapi kan ada prosedurnya Pak Usul ya. Beriset, ada yang tatap muka. Nah kalau beriset itu ya dia daftar, dia masuk, nanti ada kegiatan riset yang harus dia lakukan, sehingga dia terpenuhi yang namanya substansi daripada dokternya itu. Nah jadi saya kira penting 3 hal tadi yang diperhatikan oleh kita semua untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi saya kira ini prinsip ini menjadi pikiran dasar kita untuk menentukan, untuk menilai satu dokumen ini asli atau tidak itu. Baik saudara sekalian, jadi kalau kita lihat di beberapa ya siapa yang berhak mendapat ijazah, ya. Lalu kalau kita dapat menteri yang 58/2004 ini ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah apa telah pasti ada actionnya, menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya kalau di S1 3 tahun, setengah 4 tahun. Kalau S2 ya 2 tahun, S3 3 tahun. Makanya barangkali yang S3 1,5 tahun ribut ya. Gitu kan? Iya kan? Kelamaan juga orang ribut 7 tahun. Padahal udah berapa tahun ya? 5 kan? Ya benar ributnya banyak kan? Nah, itu. Kemudian 2 peraturan undang-undang yang saat lulus yang diterima satu pendidik ada namanya kurikulum. Jelas itu ya. Kurikulum itu menunjukkan apa? S1 berapa bobotnya, S2 berapa, S3 berapa. Jangan nanti S1 bisa bobot 144 ya cuma 130, berarti nggak perlu syarat ya.
tahu terbit ijazah, makanya ijazahnya apa dibatalkan ya. Ada kasus sulit juga. Kita gampangnya kita melihatnya kan. Kalau ada satu lembaga yang misalnya kurikulumnya jelas 1/4 minimal dia lulus, tahu hanya satu kurang mata kuliah tidak bisa. Sekarang ketat dikti itu, namanya eligible. Kenapa tidak bisa dilantik atau tidak bisa? Ternyata ada mata kuliah yang belum selesai, maka dia harus mengambil mata kuliah sesuai kurikulumnya itu. Jadi kita sebelum wisuda di yusuf dicek dulu mata kuliahnya sudah besar nggak? Kalau dia S2 misalnya 40 SKS, S3 misalnya 40 SKS. Kalau dia kurang ternyata hanya 30, tidak bisa. Ya masalah sekarang masa studinya mau habis, mata kuliah ada yang belum diambil, nah itu repot ya. Ini dia harus mengundurkan diri. Gitu. Lalu ijazah dimaksud apa? Diterbitkan oleh satu pendidikan yang terakreditasi. Memang dalam dulu masalah akreditasi sudah ada ya. Sejak tahun-tahun 80-an sudah mulai, tapi bentuknya berbeda. Kalau dulu terdaftar dulu, lalu proses tadi baru dia diakui lalu disamakan. Sudah ada itu. Makanya kalau kita mendirikan satu lembaga pendidikan, persyaratannya ini lalu kita daftarkan lalu diperiksa. Saya kebenaran di majelis dokter dikti, setiap perguruan tinggi yang ingin mengajukan pendirian program dokter, ya kita periksa. Dokternya berapa minimal? Kurikulumnya bagaimana? Fasilitas kurikulum bagaimana? Nah kalau itu terpenuhi nilai sekian baru dia lagi divisitasi, diperiksa benar nggak? Nah kita kan banyak kalau pakai online susah ya. Benar nggak foto yang dikasih itu? Misalnya ada ruangan ini, ada ruangan macam itu. Kita nggak. Akhirnya apa? Terpaksa kita datang ke lapangan. Bukan kita tidak percaya ya. Dulu pernah kejadian lab, ya profesornya ternyata lab itu sewa. Jadi pada mau dia diperiksa, visitasi, dia sewa semua lab itu. Semua disewa di salah satu lembaga ya. Berarti apa? Dari awal sudah melakukan apa? Penipuan kan? Kenapa? Ketidaksiapan kita untuk mendirikan suatu lembaga itu masalahnya. Bayangkan aja sekarang ada 30.000 lebih prodi di Indonesia Raya ini. Ada 4.000 lebih perguruan tinggi. Fakultas hukum aja ada 800 lebih S1. S2 ada 200 lebih. S3 ada 550 lebih S3 di Indonesia ini. MKN ada 52 lebih. Jadi saya kira itu perlu kita sikapi. Jangan sampai nanti banyak lembaga yang selama ini kita kira dia secara formal besar padahal tidak. Ya, makanya ada di anak kita kalau membeli pendidikan ini ya, lembaga pendidikan. Kemudian juga ijazah dimaksud apa? Memuat nilai pendidikan. Memuat apa? Nomor ijazah nasional. Karena sudah mulai kan. S1 mulai dari SD sampai ke S3. Kalau belum ada itu nggak bisa ya. Nomornya, lalu apa nama satuan pendidikannya, nomor pokok sekolah nasionalnya, lalu ada nama lengkap pemilik ijazah, tempat dan tanggal lahir dan seterusnya. Ini ada beberapa item nanti bisa dibacakan ya. Nah jadi saya kira penting siapa pejabat yang menandatangani. Nah, kalau universitas yang menandatangani kan dekan dan pak rektor. Benar nggak pada saat itu dekan si A, rektor si B misalnya? Jadi kelihatan ya bagaimana ya prosedur baik itu formalitas maupun substansi materi itu bisa dilihat. Mulai kita daftar, lalu kita kuliah, lalu kita ujian. S3 kita itu ada 5 ujian itu. Mulai kualifikasi, lalu ujian proposal, ujian laporan kemajuan, laporan hasil tertutup terbuka. Nah, gimana mau mengelak? Tidak bisa kan? Jadi pas dia ujian terbuka itu semua sudah dilalui. Nah S1 juga begitu, ada yang namanya apa? Ujian proposal, baru ujian tesis skripsi. Nah, jadi prosedur-prosedur itulah yang salah satu indikator untuk menentukan ya ijazah itu benar atau enggak ya. Nah, ya, oke. Jadi saya kira itu penting dipahami oleh kita semua sehingga nanti pihak-pihak yang terlibat di dalam melahirkan anak bangsa ini memang dia secara formal memenuhi syarat, baik dari segi kelembaгаannya, dari segi substansinya maupun dari segi jabatan yang bersangkutan itu. Lalu ijazah itu ya bahasa Indonesia ya, saya kira itu sudah undang-undang betul. Ijazah dimaksud dapat diterjemahkan bahasanya. Makanya setiap ijazah kita itu bisa diajarkan bahasa yang lain.
Kalau kenapa banyak juga perguruan tinggi di luar itu dia minta ijazah ya ahli bahasa. Nah, itu. Dan yang penting apa? Ada namanya transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu berdasarkan kurikulum di mata kuliah itu. Ada kan nilai? Transkrip nilai itu ada namanya nilai setiap 6 bulan ya, semester. Kalau dia bisa lulusnya 10 semester, berarti ada 10. Baru kita transkrip keseluruhan dia. Jadi nggak bisa kita bermain-main seperti itu. Ya bisa semuanya dibuat di sulap kalau kita mau kan. Tapi apakah itu yang kita lahirkan untuk anak kita nanti kan? Nah. Jadi saudara sekalian, ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan perundangan dan memenuhi syarat lulusan yang ditetapkan satu pendidikan. Maka yang namanya kurikulum itu urat nadinya pencapaian misi perguruan tinggi. Kalau misalnya perguruan tinggi itu nggak punya kurikulum, prodinya itu nggak ada arah. Jangan kita pelatihan aja itu ada kurikulumnya. PKPH ada banyak ada. Mata ajarnya apa saja, siapa yang mengajarnya, berwenang nggak, punya kompetensi cocok nggak. Nah, itu kan ada. Kalau misalnya kita tidak bidang kita, hukum acara perdata, orang dari institusi pertanian mengajarnya, ya, kompetensi nggak cocok, baru dia bisa. Kenapa? Kita bicara pluralisme di situ. Nah, ya. Izin Prof. Ya. 2 menit lagi Prof. Oh iya. Tidak ada lagi. Iya. Jadi ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian bagaimana dampak atau implikasi dari ijazah palsu? Pertama, dampak reputasi yang menjadi buruk atau negatif dalam lembaga. Contohnya aja kalau isu-isu seperti sekarang rasanya gimana gitu ya. Lembaga kita tuh dioyak-oyak. Walaupun dia belum ikrar pasti, tapi ada sesuatu secara psikologis kita akan tertekan di situ. Jadi selagi dia manusia, saya kira pasti dia punya perasaan seperti itu, pasti dia punya pemikiran itu. Ada apa sih? Nah, ya. Jadi dampak yang pertama membuat institusi pendidikan memiliki reputasi yang buruk. Orang yang tidak akan mau masuk ke orang tua sudah mulai apa kita ke sekolah ke begitu ada proses seperti itu ya. Nah, ya. Jadi masyarakat menganggap jika institusi tersebut mudah dikendalikan oleh kalangan tertentu dan mendapatkan keuntungan semata. Ya, jadi ada orang tertentu yang mengendalikan lembaga itu mendapatkan ijazah. Nah, makanya ke depan itu ya harus hati-hati kan. Kemudian selain itu ada yang namanya bermuatan terhadap alumni. Alumni juga merasa karena dia ada secara psikologis dia memiliki tanggung jawab juga dalam bagaimana dia menjaga alma mater itu. Kalau ada kasus seperti itu pasti akan terganggu, ya. Orang itu akan rasanya gimana, nggak enak lagi ya. Jadi akibatnya alumni menempuh jalur legal terkena imbas. Jadi yang memang benar-benar selama ini dia kuliah atau sekolah itu benar ijazah dipertanyakan juga. Karena beberapa waktu dia mendaftar di berbagai perusahaan akan tidak menerima pegawai kecuali. Nah itu gimana rasanya itu? Nah kejadian kan? Kecuali alumni pasti nggak enak kan, rasanya kayak gunung meledak gitu. Nah itu ya, jadi bisa dia pengaruh terhadap alumni, lalu risiko kebocoran data bisa berulang-ulang. Ini kan masalah data. Jangan-jangan data kita sudah ada di Amerika sana nanti kan, gitu ya. Makanya kemarin ribut, waktu Pak Presiden kita mau negosiasi orang minta data kita. Walaupun data kita sudah ada di orang semua jalan ini, tanpa kita kasih data itu sudah ada di mana-mana ini. Kenapa teknologi itu? Jadi situ ya ada terakhir ya mengenai untuk pengecekan dua metode. Pertama asisten pendidikan melalui pengecekan fisik ijazah, makanya fisik itu selalu dituntut. Mana lo ijazahnya itu? Nah ini S1, S2, S3. Fisik itu dilihat. Karena fisik itu misalnya yang nama kertas itu ada ukurannya, ada kodenya. Hurufnya juga ada begitu. Sekarang ya, dan bisa kita. Nah ini ijazah saya. Itu akan dilihat, benar nggak kode kertas yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu? Ada kodenya semua ya.
Bener nggak huruf yang ditulis itu hurufnya kode yang sesuai dengan aturan di perguruan tinggi itu? Sama kita mau dengan cek, sebenarnya cek itu kan punya tiap bank itu dia punya ciri khas, kertasnya ini, warnanya ini, hurufnya ini. Jadi kalau ada orang masukkan itu akan tahu ini. Nah, jadi identifikasi itu bisa kita jadikan untuk mitigasi, ya, menghindari terjadinya pemalsuan. Kemudian yang kedua, pengecekan online. Nah sekarang ini sejak 15 tahun terakhir semua sudah online, PDDI. Makanya kalau kita mau daftar ujian di industri, ada nggak di PDDI terdaftar dia sebagai mahasiswa atau alumni Fakultas Hukum X? Kalau itu tidak ada, diragukan. Jadi makanya ada nanti teman-teman dekan ini, tolong mahasiswa kita itu daftar ke PDDI semua. Kalau dia sudah selesai, dengan sendiri akan keluar ya dari PDDI itu sendiri. Pada waktu dia akan melamar pekerjaan atau meneruskan kegiatan pendidikan, itu akan dilihat, bisa dibuka. Ada nggak nama si A itu di PDDI Fakultas B, misalnya di perguruan tinggi B. Nah, jadi itu perlu dipahami juga. Ada yang namanya SIBIO, sistem verifikasi jasa secara elektronik. Kedua ada namanya Pro PDDI, Pengadilan Data PDDI. Inilah yang menjadi penting bagi kita untuk melihat apakah semua itu terdata atau tidak. Jadi saya kira itu saja yang minimal ini jadi bahan diskusi kita ya. Mudah-mudahan ini akan berdampak baik pada kita, terutama teman-teman pengacara. Kalau bicara masalah jasa palsu ada sedikit lah ya. Oleh dari kita semua di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, terima kasih. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan paparan dari Prof. Joni. Ada hal yang menggelitik di situ bahwa ijazah itu penting karena ada validasi, akurasi, dan legalitas. Kemudian yang terakhir itu, ijazah itu harus ada fisiknya supaya bisa dilihat jenis kertasnya dan segala macam. Jadi harus fisiknya yang dilihat ya Prof ya. Iya. Tidak boleh fotokopi ya Prof ya. Oke. Oke, nanti kita panel. Oke, untuk selanjutnya silakan waktu untuk Prof. Waspodo. Silakan Prof. Iya. Prof mau berdiri? Iya. Iya. Prof. Waspodo ini ya besar Usri. Beliau lahir di Yogyakarta. Ada UGM di situ di Yogyakarta. S1-nya ini Prof ya. S1-nya Fakultas Psikologi. UGM tahun 1965, belum lahir nih ya. Kemudian S3-nya dari New York University tahun 1984, S3 beliau juga dari New York University tahun 1987. A juga ya. Beliau aktif mengajar di UIN, di Universitas Dharma dan beberapa PTN dan PTN di Indonesia. Makanya berjudul Langkah Strategis dalam Menyikapi Isu Ijazah Palsu. Beliau ini langsung sebut nih, Joko Widodo terhadap psikologis. Oke, selamat mendengarkan. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejabat yang hadir, mohon maaf ya dapat disebutkan satu persatu. Teman-teman para penyaji, pada para hadirin semuanya, mohon maaf ya mungkin melalui kalau di skip 1 sampai 7. 1 sampai 7 mengenai pengertian tentang strategi. Sehingga strategi itu dapat terutama dan ibu-ibu sudah memahami apa itu strategi. Kita mulai yang ke-8. Untuk menghemat waktu. Kalau teman-teman dari mengajar segi hukum, maka yang melihat ini dari segi psikologi. Karena memang S1 psikologi, S2 psikologi. Sehingga mudah-mudahan ada masalah kajiannya dari segi psikologi, bukan dari segi hukum. Kajian psikologi masalah.
Kajian psikologi membahas masalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia serta interaksi mereka dengan lingkungan. Ilmu ini mencoba memahami bagaimana manusia berpikir, belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi. Psikologi juga mencakup pemahaman tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku manusia secara genetik, lingkungan, dan pengalaman. Beberapa materi atau bahasan psikologi adalah sikap dan kejujuran. Banyak, tapi kita ambil sikap dan kejujuran. Jadi saya mengambil dari masalah kejujuran. Apakah kita jujur? Apakah kita tidak jujur? Itu yang kita berikutnya. Sikap adalah salah satu kajian psikologi. Karena kalau nggak salah di judulnya ada sikap ya. Nah, ada sikap. Sikap merupakan suatu ekspresi seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya pada suatu atau pada suatu objek. Sikap memiliki arti pandang atau suatu kecenderungan dalam mengekspresikan suatu hal baik, benda maupun orang dengan bentuk suka atau tidak suka. Jadi kita ambil dari sekian banyak kajian psikologi. Kalau kaitan dengan topik ini adalah kita mengambil judul tentang sikap. Sikap apa? Selalu kita harus jujur. Apa kita jujur pada diri kita sendiri? Apa Jokowi diri sendiri? Apa para baru ada bukti-bukti yang dikatakan Prof. Ada kita merasakan sesuatu. Kejujuran adalah merupakan salah satu kajian psikologi. Jadi untuk topik ini saya dari segi banyak saya psikologi, tapi saya dari kejujuran saja. Apakah kita jujur dengan diri kita sendiri atau jujur dengan orang lain? Nah, hakikatnya makna jujur adalah mengatakan sebenarnya, kebenaran, tidak berbohong, keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan pikiran dengan kenyataan, tidak curang, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, mengatakan yang sebenarnya, tidak bohong, dan tulus hati. Jadi ketika kita bahas itu, kita jujur enggak. Pada dasarnya mohon maaf nih, Pak Prof. Saya mohon maaf, kalau jujur itu kan dilihat dari sisi agama sebagai apa? Fitrah bukan? Fitrah ya. Jadi kita jujur ini fitrah. Semua orang bisa tidak jujur, semua orang dilahirkan tidak jujur. Jadi tidak usah diajari biar jujur. Anak kecil baru kita diajari jangan ngomong dengan orang aja, bapak lagi tidur. Tidak usah diajari, pasti dia akan bisa bohong. Karena bohong itu adalah fitrah. Ada problema. Berikutnya, jenis kejujuran. Ada kejujuran akademik, kejujuran agama, kejujuran dalam hubungan sosial, kejujuran perkataan, kejujuran dan seterusnya. Bisa berapa? Kejujuran bina dan kehendak, kejujuran beramal, kejujuran dalam pergaulan, kejujuran dalam berjanji, kejujuran dalam kemauan, terus kejujuran pada diri sendiri. Jujur kan dengan kita. Saya katakan bahwa kejujuran itu fitrah. Jadi setiap orang pasti dari dilahirkan sudah bisa berbohong. Tidak usah ada diajarin. Menepati janji, sirik al-amal, sirik al-hadis, sirik al-hadal, sirik al-qoli, kalbu, dan sirik al-haq. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kejujuran adalah faktor eksternal, keluarga, pendidikan, masyarakat, niat, dan motivasi. Keluarga eksternal adalah tekanan dari perlindungan dan dorongan mencari tujuan. Mungkin di sini pengaruh yang terjadi pada apa namanya yang kedua adalah orang yang tidak jujur, satu di antara dorongan mencari tujuan. Mungkin itu
yang menjadi dorongan mengapa kita tidak jujur, karena ijazah ini ijazah ya dipersoalkan untuk mencapai tujuan. Mengapa dipersoalkan? Mengapa dicari jujur nggak orang yang dengan ijazah? Ijazah tadi kan ada buktinya ya. Kata Prof. Joni ada buktinya, ada lembaran bahwa itu ada ijazah. Itu adalah faktor-faktor yang mempunyai itu eksternal sudah, dorongan dan juga berikutnya mengembangkan sikap jujur. Bagaimana mengembangkan sikap jujur? Tidak bersikap pura-pura, berkata apa adanya, tidak berkata bohong, tidak menipu diri sendiri atau orang lain, mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain, dapat mengembangkan kepercayaan atau amanah dari orang lain, dapat mengembangkan kepercayaan atau amanah orang lain. Siapa yang dapat mau tanya pada bapak, ibu apa ada ibu ya? Jawaban, siapa yang jujur dengan istri? Ada yang jujur dengan istri? 100% jujur? Ayo, ada? Masih ada uang di sini. Ada orang habis uangnya. Upaya itu juga ini apa? Pindah duitnya. Kemarin habis. Diri sendiri orang lain mengakui kelebihan dan kekurangan lain, ini yang kadang-kadang bahwa dia itu lebih pintar dari kita, bahwa kita lebih kaya gitu. Itu kadang-kadang menjadi. Kemudian dapat mengembangkan kepercayaan dan orang lain, tidak bohong, tidak jadi orang lain, tidak merugikan orang lain, dan yang terakhir tidak mengambil hak dari milik orang lain. Berikutnya, dampak positif kejujuran. Kejujuran membawa banyak dampak positif dalam kehidupan baik individu maupun masyarakat. Dampak positif kejujuran adalah membagi kepercayaan, membangun kepercayaan, reputasi baik yang baik, memperkuat hubungan, mendapat pahala, menghindari konflik, menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih harmonis, mengembangkan karakter, kesukaan pribadi dan proses. Mungkin yang salah satunya adalah menghindari konflik. Kita sadar ada konflik tentang keaslian ijazah dari Pak Jokowi. Kemungkinan di situ kita menghindari konflik. Mengapa ya masih dipersoalkan ijazah Pak Jokowi ini? Sampai sekarang belum selesai kan? Belum ya? Asli buat tidak asli. Orang UGM didatangkan semua. Sama UGM sampai rektornya semua dari angkatan teman-teman angkatan jurusan apa? Dia tanya semua. Buktinya ya, tapi kok masih ada keraguan-keraguan. Masih ragu-ragu mengapa Pak Jokowi itu ijazahnya dipersoalkan. Menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih harmonis, membangun karakter, kesan pribadi dan profesional. Ini tidak dapat saja. Berikutnya, kesejahteraan sosial, mendorong perkembangan pribadi, mendukung pembangunan ekonomi. Ini barangkali menjadi persoalan kita bersama. Bagaimana dalam sebuah kesulitan negara peringkat kejujuran Indonesia? Peringkat kita berapa ya? Indonesia kejujuran peringkat berapa? Di mata dunia. Kalau pendidikan saya tahu peringkat ke-69. Kalau nggak salah peringkat Indonesia itu adalah sekitar 33 dari 43 negara. Sedikit mungkin menengah kita di bawah, bukan terdengar bawah. Mungkin yang banyak itu negara Afrika, negara yang tidak jujur itu negara Afrika banyak. Negara yang miskin itu banyak yang tidak jujur. Burundi, Botswana, itu negara yang peringkat jujur rendah. Menjadi fondasi utama dalam membangun menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan, kredibilitas. Mungkin Pak Jokowi menurun kredibilitasnya kalau nggak benar. Kemudian stabilitas,
kehidupan sosial ekonomi, pemerintah mendukung kehidupan sosial ekonomi pemerintah, lingkungan yang adil, transparan, akuntabel, mendorong kemajuan kesejahteraan bersama, mencegah korupsi dan penyalahgunaan pasar, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini mungkin bagi teman-teman dari fisik mungkin bisa. Itu adalah sekarang psikologi bangsa Indonesia. Psikologi bangsa Indonesia mencakup pemahaman ini kali psikologi karena orang Indonesia itu kaya psikologi. Pemahaman tentang perilaku, mentalitas, dan identitas kolektif masyarakat di Indonesia. Beda dengan Malaysia, satu rumpun kita ya. Memang berbeda dengan Malaysia, kabar psikologisnya. Dengan Thailand juga beda. Kalau satu rumpun, dengan Brunei beda. Karena kita melakukan perjuangan, memperjuangkan perjuangan yang hebat, sehingga itu menimbulkan kualitas ketahanan kita menjadi lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Dalam kaitan dengan kebersamaan. Jadi psikologi mencakup pemahaman perilaku, perilaku tadi, mentalitas dan identitas kolektif masyarakat Indonesia. Mengapa kita mempunyai Pancasila? Itu identitas bangsa kita. Siapa yang hafal lagu Pancasila? Lagu Pancasila masih ingat? Siapa yang mohon maaf? Siapa yang lagu Pancasila? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot, proklamasi, dan seterusnya. Yang lainnya saya lupa, tapi dia ada. Itu identitas kita itu. Itu awalnya itu pegang betul ini. Sebenarnya Menteri Presiden Prabowo ini kementeriannya paling banyak. Ada berapa kementerian? Berapa? 46. Ada berapa badan? Di paling gemuk ini. Kabinetnya apa namanya? Nah, putih bagus semua. Berapa? Apa namanya? Mau saya beri kasih waktunya dulu pas. Ya. Oke. Kalau sekarang tanya anak-anak nggak tahu tuh. Anak sekolah. Berapa menteri Pak Presiden itu Pak nama mana kementeriannya apa? Dulu saya waktu SD tahun 54. Ada yang lain 54? Sudah ada belum tahun 54? Itu apa nama menteri, ada nama kabupaten, ada nama provinsi, ada nama semua apa? Untuk membangun identitas bangsa kita melalui proses seperti itu. Nah sekarang masalahnya kadang-kadang malah tidak ada data Indonesia. Slide berikutnya terus, nanti balik lagi. Nah ini, pulaunya itu ada 117.000 lebih. Kemudian luas data darat di 1,905 km persegi, ini juta ini, bukan berapa juta. Luas perairan 6,4 juta. Kemudian suku bangsa 1,1.340. Bagaimana kita mempersatukan bangsa Indonesia 1,1.340 itu? Kalau kita ada punya rasa kebangsaan yang dalam diri kita, itu yang kita pertahankan sebenarnya. Bahasanya yang paling banyak ada dari Papua. Yang paling banyak dari Papua 251 dari ini bahasa Papua. Satu desa dengan desa lain tidak saling bisa mengerti. Oleh karena itu terjadi perang antar suku di mana karena tidak saling mengetahui itu. Ya, Bapak sudah pernah ke Irian? Bapak ke Irian? Berapa lama berdua di sana? Belum pernah. Saya 4 kali ke Irian. Sampai ke perbatasan dengan Papua Nugini. Caranya ada kampung yang namanya Maaf, ada bagus.
Ada kampung yang dari sana itu 6 hari 6 malam, jalan kaki naik gunung. Itu hebatnya Garuda Pancasila itu. Bagaimana kita mempersatukan bahasa daerah yang tadi itu. Ya, belum itu. Yang tadi, ya, bahasa daerah itu sudah 17. Kita satukan dengan bahasa Indonesia. Kemudian jumlah penduduk kita 266,69 juta. Bagaimana hebatnya kok kita bisa satu? Mana kita pertahankan yang seperti itu? Yang sering terjadi pergolakan di mana? Dula dagang. Karena gerakan Asia Merdeka ya. Itu siapa yang mendamaikan dengan Republik Indonesia? Di Jenewa mana perjanjiannya? Bukan di Indonesia. Di Jenewa terjadi persepakatan antara GAM dengan Republik Indonesia. Dan kalau tidak muncul lagi sudah itu gara-gara kelihayan diplomasi dari Yusuf Kala. Maka dia dijadikan bapak integrasi antara GAM. Nggak ada lagi GAM sekarang. Yang di PRI, yang di Manado lagi. Jadi macam-macam. Jadi untuk mempersatukan tidak mudah ini. Jadi karena ini dari psikologi ya. Karena saya tidak ada di hukum, dari politik, dari psikologi. Bagaimana kita dari 1340 suku bangsa bisa satu, itu luar biasa. Di mana di Kanada itu ada 2 bahasa yang dipakai, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Antara satu dan yang lain. Komentar ibu, apa komentar itu? Dari orang Prancis. Apa kabar? TPP oke. NFU dan kamu, TPP OC. Itu adalah satu bahasa. Good. How are you? Good. TPP bagus. Itu di Kanada. Dari dengan kita sudah melihat bahwa luar biasa Indonesia yang mempunyai bahasa 17 disatukan dengan bahasa Persatuan Republik Indonesia melalui apa? Melalui Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Bahasa adalah bahasa Indonesia. Terus gimana? Izin Pak? Ya, sudah. Waktunya Pak selesai. 2 menit. 2 menit. Iya. Jangan tadi. Sekarang sikap masyarakat adalah polemik menuju kerak. Terus tadi langsung ke poinnya ada. Nah, sikap masyarakat adalah polemik, keraguan dan tidak percayaan. 1. Kedua, ada fitnah. Itu palsu itu. Kemudian tuntutan transparansi. Ini sikap masyarakat. Kemudian dukungan dan penerimaan kita dukung. Kemudian kritik dan analisis, ketakutan akan penyebaran hoax, pelaporan ke pihak yang berwajib, klarifikasi, skeptis dan tidak percaya dan tidak peduli. Ada yang tidak peduli. Urusan kamu tadi. Itu adalah sikap masyarakat Indonesia terhadap benar enggak ijazah Pak Jokowi. Berikutnya bulan 11. Nah, dampak negatif kejujuran pejabat. Melemahnya hilangnya kepercayaan, merosotnya kualitas pelayanan publik, peningkatan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, hilangnya legitimitas negara, kerugian ekonomi, korupsi dan penyalahgunaan, tidak adilan sosial, terdegradasinya moralitas, melemahnya sistem pemerintahan. Ini dampak dari ketidakjujuran dari pejabat. Nah, kita bisa lihat berapa tingkat kejujuran kita.
Saya kira itu ya. Iya, J. Mohon maaf, makan ulama kita waktu banyak, sangat bersemangat karena ini adalah topik yang sangat krusial yang perlu kita bicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Matur nuwun Prof. Matur nuwun sangat. Matur nuwun. Menarik ya. Mau instruksi agak ini karena Profnya sedang asik kan tadi. Ternyata tetangga sebelah Prof. Kenapa lagi lama? Oh iya ya Prof. Azas keadilan sila kelima. Iya. Ya, tadi kita dengarkan paparan dari Prof. Gaspodo mengenai kejujuran. Jadi simpelnya kejujuran itu mudah. Yang sulit itu berbohong. Kalau berbohong itu berbelit-belit, jalannya panjang, mendaki, seperti itu ada jurang. Tapi kalau kejujuran itu mudah. Ya, silakan disimpulkan sendiri. Karena PPLN harus tegak lurus di sini. Oke, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya artisnya belum nanti. Prof. Faisal Burrian. Silakan Prof. Prof. Faisal materinya mengenai membongkar motif politik. Ini dibalik isu ijazah palsu Jokowi antara delegitimasi dan simpati publik. Saya perkenalkan terlebih dahulu Prof. Faisal, akhirnya di Palembang. Kemudian pendidikan beliau Fakultas Hukum Unsri tahun 1991. Kemudian S1-nya ada 2 Fakultas Syariah tahun 1990, kemudian S2-nya Fakultas Hukum Unsri tahun 2003 dan S3-nya Fakultas Hukum Undip 2013. Sekarang beliau guru besar di UIN Raden Fatah Palembang. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma yang sama-sama kita hormati penyelenggara seminar ini, yaitu Ketua Umum Patriot Pergerakan Loyal Nusantara, yaitu Advokat Aminuddin SHMH. Ini beliau ya, dan ini sudah menjadi agenda tahunan seminar. Mungkin nanti ada lagi seminar inter ya, ada lagi mengadakan nanti audien dengan Pak Prabowo, itu rencana beliau. Inilah orangnya Pak. Dan ini DPP, bukan DPD. Jadi Dewan Pimpinan Pusat Patriot Pergerakan Loyal Nusantara. Yang saya hormati dari Polda, dari Kodam, dari Gubernur, dari ada lagi Petun Petun, ada lagi dari mana semua Dekan, ada Rektor, Sumsel yang saya hormati, saya banggakan. Sekalian saya kebagian dari politik. Jadi tadi sudah dari lembaga pendidikan sudah, Prof. Joni, lalu dari psikologi dari Prof. Gaspodo, saya kebagian dari politik. Kenapa? Saya ini guru besar hukum tata negara. Tata negara itu saudara politik, mungkin ya. Nanti hebat lagi setelah saya ini. Nah, ini dari hukum khusus proses penyidikan kasus ijazah ini ya, mantan ex Kabar Eskrim beliau ini dan pernah Kapolda Jawa Barat. Wah ya, nanti ini beliau nanti akan membawakan bahasa Pakarang, bahasa Jawa, bahasa Indonesia sebagai beliau nanti ya. Oke, lanjut. Mana dia tadi? Isu ini sebagian implikasinya bukan hanya dari siapa namanya administratif, juga dari strategi politik. Ini isu ini sudah dijelaskan oleh UGM, namun publik belum percaya. Dijelaskan oleh polisi juga belum. Maka saya kemas ini isu ini perlu kita bongkar. Maka judulnya, tolong judulnya ini adalah membongkar motif politik di balik isu ijazah Jokowi. Selanjutnya saya tidak nyebut lagi nama Jokowi ya, antara delegitimasi dan simpati publik. Ini Pak Jus saya. Coba kita bongkar tapi secara normatif ada juga dari aplikatif. Lanjut. Yang ketiga. Nah, ini ya. Jadi isu
itu ialah sebagai alat delegitimasi. Jadi dalam politik serangan terhadap simbol personal private ini seperti ijazah bukanlah hal baru. Tadi saya cerita dengan Pak Susno, ternyata ada ijazah gubernur, ada ijazah bupati, ada ijazah calon legislatif, banyak. Ternyata ini bukan yang pertama, lagi sudah sekian bahkan bisa ratusan. Nah, isu-isu personal sering kali digunakan karena lebih mudah menciptakan efek emosional, ketimbang menyerang kebijakan yang kompleks. Maka dalam konteks Jokowi, isu ijazah menjadi senjata untuk mendelegitimasi kekuasaan. Lanjut. Nah, kelompok yang mengusung narasi ini biasanya merupakan bagian dari kubu oposisi biasanya. Oposisi yang memiliki dua motif utama. Yang pertama, motifnya adalah menyerang legitimasi pemerintahan. Apabila ditunjukkan bahwa ijazah palsu, maka secara logika politik kita dan hukum seluruh legitimasi pemerintahnya dapat dipersoalkan. Namun ada juga para ahli tidak bisa, tapi ada mengatakan ahli hukum tata negara bisa. Jadi kebijakan yang telah dipimpin oleh presiden yang lama itu sudah 10 tahun itu bisa dipermasalahkan secara hukum tata negara. Lanjut. B. Mempengaruhi elektabilitas calon yang diusung oleh Jokowi siapa saja. Ya, sekarang beliau ikut dengan PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nanti seluruh yang diusung itu bisa saja kalau memang ini adalah betul. Nah, kita belum tahu ijazah apakah memang betul-betul aspal atau asli, dalam bahasanya presumption of innocence. Jadi kita ada praduga tidak bersalah. Lanjut. Jadi dalam rangkaian Pilpres 2004 kita ketahui Jokowi telah secara aktif mendukung beberapa tokoh, meruntuhkan citra Jokowi bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap calon yang dia pernah dukung. Isu ini sebagaimana dicatat dalam studi Disinformation of Political Warfare oleh JISA tahun 2020, masuk dalam kategori kampanye disinformasi tingkat rendah tetapi berdampak tinggi karena menyerang persepsi publik terhadap integritas seorang tokoh nasional. Lanjut. Nah, respon pihak pro, kita pro dulu. Respon pihak pro, pertahanan naratif dan simpati politik. Di sisi lain, kubu pendukung Jokowi memanfaatkan isu ini untuk membangun dua narasi balasan. Yang pertama, ada namanya narasi korban fitnah. Dia merasa dikorbankan, dia merasa difitnah. Jokowi diposisikan sebagai korban serangan politik murahan yang tetap tenang dan tidak membalas dengan emosi. Strategi ini terbukti efektif membangun simpati publik. Kan beliau kan sabar. Begitu wartawan ditanya, oh iya itu adalah konstitusi. Ya nanti itu hak dari presiden. Wah sabar, wajahnya sama sekali. Lalu yang kedua, bisa responnya stabilisasi legitimasi dengan membuktikan keaslian ijazah secara terbuka melalui klarifikasi dari UGM. Pihak pro Jokowi ingin memperkuat posisi bahwa pemerintah tidak dibangun oleh kebohongan. Upaya menyerang hal-hal personal bisa jadi malah menguntungkan secara politik karena publik Indonesia cenderung simpati terhadap pemimpin yang difitnah. Sudah banyak contoh. SBY dia menang dengan Megawati. Kenapa? Karena dia difitnah dan sebagainya. Biasanya orang yang difitnah biasanya dia angkanya terus simpati masyarakat tinggi. Lanjut. Nah, kalau kita pakai analisis SWOT isu ijazah ini untuk melihat lebih komprehensif, kita bisa menggunakan pendekatan SWOT ini, analisis terhadap dampak politik dari isu ini dalam merespon kontroversi seputar kasus ijazah ini penting untuk memahami bagaimana kekuatannya,
bagaimana kelemahan, peluang, dan ancaman berperan dalam strategi komunikasi politik dari kedua belah pihak, baik yang mendukung maupun yang menyerang. Lanjut. Nah ini analisisnya. Nah dari sisi pendukung Jokowi, kekuatan utama mereka terletak pada kejelasan bukti autentik. Gajah Mada UGM sebagai institusi resmi telah berulang kali mengatakan bahwa Jokowi adalah benar lulusan UGM. Ya. Lalu dan UGM selain itu kontrol terhadap narasi melalui media harus utama, memberi keuntungan dan mengatur persepsi publik yang lebih luas. Namun mereka tetap memiliki kelemahan, yaitu potensi sikap reaktif yang bisa terlihat seperti serta berulang dan tidak selalu efektif banjir informasi sekarang ini. Lanjut. Suara di mana itu? Dari sisi lain, dari sisi peluang, isu ini bisa dimanfaatkan untuk membangun citra Jokowi sebagai sosok yang sabar, yang tabah dalam menghadapi fitnah, karena beliau adalah politikus ulung, Pak. Ya, dia tidak terpancing, wajahnya biasa saja. Ya, itu Pak hebat. Ini namanya politikus ulung, Pak, namanya. Jadi sehingga menciptakan simpati publik. Tapi kalau dia menanggapi pertanyaan itu emosi, wah gampang, Pak. Tapi dia sabar. Oh iya, ini memang sudah konstitusi. Iya, ini memang gitu, Pak. Lalu strategi ini seringkali efektif dalam menciptakan efektif psikologis positif apabila di tengah masyarakat yang cenderung berpihak pada korban. Namun demikian, ancaman yang harus diwaspadai adalah apabila isu ini terus-menerus digoreng dan digulirkan tanpa henti yang pada akhirnya bisa menciptakan persepsi keraguan walaupun tidak berdasar. Ini baik, lanjut. Nah, sementara dari sisi yang menyerang Jokowi, kekuatan mereka terletak pada sifat isu yang mudah dipahami dan divisualisasikan oleh publik. Menuduh seseorang memasukkan ijazah adalah tudingan serius yang dapat langsung memancing emosi dan perhatian masyarakat, apalagi jika dikemas dalam narasi teoritis atau konspiratif yang mengubah rasa ingin tahu masyarakat. Ya, walaupun demikian kelompok ini juga menghadapi kelemahan besar. Apa kelemahannya? Ketiadaan bukti kuat dan konsistensi dalam narasi yang disampaikan. Ini membuat mereka rentan terhadap serangan balik berupa tuduhan, penyebaran hoax, ya, dan penyebaran nawai. Sudah dilaporkan ke pada sebagainya. Lanjut. Secara strategis mereka memiliki peluang untuk menggiring opini publik dan menciptakan ruang diskusi tentang transparansi serta akuntabilitas pejabat publik secara umum. Tetapi ancaman utama bagi mereka adalah apabila narasi ini terbukti tidak berdasar secara hukum atau logika, maka mereka dapat kehilangan kredibilitas, bahkan menghadapi konsekuensi hukum secara karena dianggap menyebarkan disinformasi atau melakukan fitnah politik. Lanjut. Antara hoax dan strategi komunikasi politik. Dalam konteks politik, isu ini juga menunjukkan bagaimana cara digital telah mengubah cara publik membentuk opini, sebagaimana dijelaskan oleh Manuel Castel dalam masyarakat jaringan. Apa kata beliau? Persepsi bisa lebih berpengaruh daripada fakta. Ya, walaupun faktanya misal fakta ijazah asli, tapi oleh opini digital itu cepat berkembang dan cepat diperhatikan oleh masyarakat. Ketika narasi menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, maka kebenaran yang dominan adalah yang paling sering dibicarakan lewat media-media. Lanjut, sekali lagi. Nah, ini menjelaskan menjaga isu ijazah terus muncul meski telah dibantah berkali-kali. Dalam ilmu politik ini dikenal sebagai persepsi berulang,
semakin sering sebuah isu muncul, semakin banyak orang yang mulai meragukan walaupun tidak ada bukti yang kuat. Lanjut. Nah, isu dijaga sebagai alat pertahanan wacana. Isu dijaga ini kalau berpolitik adalah potret dari bagaimana politik di era modern tidak lagi melulu soal kebijakan, tapi juga tentang simbol, persepsi, dan narasi. Dalam demokrasi yang sangat mengandalkan opini publik, pertarungan politik tidak selalu terjadi di gedung parlemen, tapi di media sosial. Sekarang luar biasa, Pak. Kalau kita ikuti WA Group itu kayak perang, Pak. Kayak perang antara yang kontra dengan yang pro ini. Jadi pertarungan politik tidak selalu terjadi di gedung parlemen, tapi di media sosial, ruang publik, dalam benak masyarakat. Baik yang pro maupun kontra sama-sama menggunakan isu ini untuk membentuk frame politik mereka. Bagi lawan politik ini adalah alat delegitimasi, bagi pendukung ini justru memperkuat citra Jokowi sebagai sosok yang difitnah namun tetap kuat. Lanjut. Dalam jangka panjang publik perlu lebih cerdas memilih mana isu substansial dan mana yang hanya merupakan alat permainan politik. Jadi ada istilah permainan politik. Ini merupakan alat permainan politik. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemilih yang rasional, bukan yang dikirim oleh emosi dan disinformasi. Lanjut. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata closing program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Iya, tadi ada politik-politiknya. Tapi Prof Faisal itu hanya mengungkapkan apa yang ada saat ini, bukan berarti pemikiran beliau itu seperti itu, tidak. Iya. Jadi jangan nanti para audiens menganggap bahwa beliau itu pendapatnya seperti ini, tidak. Beliau hanya menarasikan pro kontra yang ada di masyarakat, ya seperti itu. Iya, banyak bisa kita simpulkan juga ya ini Prof ya. Artinya apa? Kalau kita melihat memilih pemimpin pasti paling tidak pembelajaran untuk kita. Memilih pemimpin itu bukan memilih siapa yang paling favorit ya. Jadi kalau kita ini kan sebelumnya elektabilitas dulu, ada lembaga survei, padahal kan lembaga survei juga kan tidak selalu murni seperti itu. Jadi memilih pemimpin itu sebaiknya integritas, kemudian intelektualitas, legalitas, dan terakhir elektabilitas. Supaya tidak kejadian yang mana favorit itu yang dipilih, padahal kita nggak tahu isi sebenarnya. Oke, terima kasih Prof. Nah, selanjutnya yang jauh-jauh ini baru datang seminggu yang lalu di Eropa Timur ya Pak ya? Iya, Pak Susno Duhaji. Silakan Pak. Ah, ini jemu nih sudah minum kawin kata beliau tadi ya. Udah minum kawin. Iya, ini Pak ya, bacakan sedikit ya Pak ya. Iya, beliau lulusan Akabri zaman dulu Pak ya, bukan Akor. Iya, Akabri tahun Pekerjaannya petani. Iya, setuju petani kawin. Beliau dokter Andes ya, dokter Andes kalau dulu namanya PTIK. Lo mana cucu tadi? Nah, mana tuh, iya. How to take the microphone. Nah, luar bahasa aslinya ya. Beliau S2 hukumnya dari Jayalaya ya Pak ya. Iya. Profesi beliau, banyak sekali, silakan di googling ya profesi beliau. Petani beliau ya. Iya. Kalau kita mengingat Pak Susno pasti ingat cicak dan buaya. Cicaknya yang mana, buayanya yang mana. Ya silakan nanti beliau akan membawakan mengenai dari profesi beliau ya, mengenai penyelidikan dan penyidikan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, ini Prof kan di depan gue. Tadi Prof Waspodo, Prof Dekan, Prof Ustadz Rektor. Aku nih, jumpa ke dalam. Nah, ngaku sangat diundang kali ngicek di sini jumpa ke dalam tadi. Kecuali Profesor Waspodo. Kiai pun saking ngayap Jakarta hari ini Pak. Maternuan panjenengan sampun rawuh teng mriki. Inggih kanuwun Prof. Terpilih deh. Aku pun ikut untuk mengisi kali.
Yes, ladies and gentlemen, I want to explain to you about the ijazah Pak Jokowi. Thank you very much. Terdiri mangkel gila tidur. Jangan pula dihitung waktunya. Karena aku tidak sampai 3 malam belum baca. Mulai hitung waktunya. Cepatlah ya. Kita ninjau ini isan di yuridis formil, bukan isan di sudut politik ataupun sudut apa baik isu. Aku tidak memihak. Kalau dikicikkan oleh ternak Jokowi. Kalau aku di sepaham dengan itu aku disampaikan, aku dikicikkan ini anti pemerintah. Tidak. Aku jaga di tengah-tengah berpedoman pada hukum. Itu baik. Kesimpulan ini ambil di kamu sendiri. I don't know to speak in Indonesia. I want to speak in English or speak in other language. Yes. Jangan tidur. Kita langsung. Perbandingan sistem pembuktian di Indonesia. Kita berdasarkan KUHP sedikit kusinggung mengenai Anglo-Saxon system. Yaitu very rational, adapt, and nothing to the truth. Tua pentingnya buka kamus. Jadi proses pendekut sampaikan ini murni yuridis formil sesuai dengan standar pembuktian KUHP ataupun sedikit menyinggung tentang Anglo-Saxon. Nah, ijazah Jokowi itu mana pendapat kita? Jangan malah cepat aku cacau. Aku lah sampai keluar kamu jangan gila wajah aku dulu ganteng ini. Ijazah Jokowi, nah ini itu ijazah Jokowi udah ribut kayak gitu. Ribut kayak ijazah Jokowi, dia kekelang minat di asli. Tuh dia analisa ada di medsos. Kalau udah di dokumen mana tadi besar tadi ya? Ijazah besar. Nah di dokumen baca, nah di internet foto baca, nah di internet foto berdiri pacak pun. Nah, kita dalam foto gajah macam dulu. Nah, kita itu meributkan sesuatu yang bukan asli yang ditayangkan itu. Nah, yang asli di mana? UGM tidak punya yang asli. Yang punya asli adalah Pak Jokowi. Kalau dia memang tamat dari situ. Profesor Faisal, alumni S1 di mana? Ngomong dari Pak Lama ya. Nah, universitas yang mengeluarkan ijazah asli Pak Faisal tidak punya aslinya, karena aslinya ada di Pak Faisal. Sama dengan Pak Jokowi, yang beredar di publik itu bukan dari UGM, bukan juga dari Pak Jokowi. Yang asli ada di tangan Pak Jokowi. Itulah yang kita ributkan, yang diukur jarak matanya, yang diukur dagunya, yang dilihat giginya, kan? Nah, jadi kita ya itulah supaya mulai tersadar, oh iya ya, kita mengukur sesuatu yang kita tidak pegang. Oke, sekarang mari kita lihat pendekatan yuridis ya yang kita lihat. Lanjut, ini cuma dengan lapal, tidak makan, tidak pikir. Beban pembuktian di dalam hukum pidana kita maupun hukum perdata tidak terletak pada yang melaporkan, tidak terletak pada yang dilaporkan. Silakan sebelum melaporkan, buktikanlah bahwa laporan itu benar, ancakkanlah segala macam alat bukti. Let you show how the law. Yes, understand? Oh, kau cacak bahasa Inggris lagi tu. Dia pengalaman bahasa Inggris tu acak macam. Oke, Nah, jadi yang punya kewajiban mencari alat bukti itu adalah pelapor. Sedangkan penyelidik dia mencari alat-alat apa yang disampaikan oleh pelapor, apakah itu benar apa tidak. Standarnya adalah standar kita. Fakultas, mari kita lihat. Bagaimana penjelasan sivitas akademika UGM? Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Profesor Sigit, menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Dia sekolah di situ, dia tamat. Tetapi ini dibantah. Itu pasti karena Pak Jokowi presiden, dia dipengaruhi pikiran ini rusak. Nah, terserah, bebas kita berpendapat di dalam negara demokrasi.
Itu yang berkembang di netizen. Maaf, aku nggak memihak Pak Jokowi, aku tidak dikisahkan ternak Jokowi, apalagi cebong, tapi ini yang saya sampaikan ini hasil penyelidikan dan oleh Polri, begitu yang saya dapat. Kemudian Ketua Senat Fakultas, Profesor San Arif dan sebagainya bersama Sivitas Akademika mengatakan asli. Nggak salah lagi itu bertanya kalau itu dalam kata asli. Nggak bertanya lagi kepala desa Depok Selatan, Badaku. Kemudian mari kita lihat formulir registrasi mahasiswa tahun 1980 lengkap. Ini polisi ini. Tapi ada pun yang kata, polisi itu anak buah Jokowi dan itu pasti lah. Apalagi Kapolri yang belum diganti, pasti ada something. Kemarin kita bertanya, Batak ke Polisi Internasional katanya. Nah, ada yang mengatakan Batak ke Peradilan Internasional. Kemudian skripsi dikatakan oleh UGM. Ini UGM mengatakan skripsi Pak Jokowi 91 halaman itu benar dan dia yang membuat. Kemudian transkrip nilai dari KHS itu ada lengkap. Bukti pembayaran SPP lengkap. Dideng utang. Kalau aku utang, kalau aku didiem, ngaku saya aku masuk akabri, maka dibayar. Ngaku saya masuk akabri, bapak buntu. Why I do the akabri? Because I'm not rich man, I'm not sultan, so I cakai sekolah gratis. Nah, kalau cakai SPP kuliah akabri ini dibayar di gratis, maka tidak duit boleh. Surat izin segala macam, berita acara wisuda segala macam adil. Lengkap. Terpilih di DKI masalah. Okay, I am sorry to the participant online because I not speak in Indonesia, but something I speak Bisma. UGM ini UGM mengatakan di depan Polri dan sudah buktikan. UGM siap membuka seluruh dokumen akademik jika diminta oleh aparat penegak hukum dan ini sudah dilakukan. Tapi ada yang minta UGM boleh paparkan, ngomong di depan publik. Nah ini UGM siap dibuka. Maaf sekali lagi ini bukan saya ini bukan membela Jokowi ya, tidak. Aku nggak dibayar oleh Jokowi. Saya sudah pensiun, gaji saya 4.900.000. Tidak ditambah, tidak akan dikasih gaji ke-14. Tetapi apa yang didapatkan oleh penyelidik dan penyidik yang begini. Nah, nanti kalau soal Anda tidak percaya kepada polisi Indonesia itu Anda, mari kita ganti supaya siapa tahu saya sudah pensiun bisa ganti lagi. Ya siapa tahu kekurangan kan. Kemudian pemeriksaan forensik Polri. Objek yang diuji yang adalah ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi dibandingkan dengan ijazah teman-temannya yang diambil secara random. Ternyata kesimpulannya sama atau identik. Nah, kalau ternyata ini tidak disimpulkan asli, karena apa? Takut khawatir ijazah temannya palsu juga. Berarti kalau ijazah pembandingnya palsu, ijazah Pak Jokowi palsu juga. Nah, karena ada yang berpendapat demikian. Wah, jangan-jangan ijazah yang dibandingkan itu baru dibuat. Ya bisa saja. Karena kebenaran absolut tidak ada di dunia ini. Mari kita mati semua dulu baru ketemu kebenaran absolut. Kemudian metode ujinya tadi lagi diuji kertas diuji, teknik cetak diuji, segala macam yang diomongkan di medsos itu sudah diuji di laboratorium forensik Polri. Ada yang meragukan lapor, minta supaya dikasih lapor lain. Saya yang membawa lapor itu. 12 tahun yang lalu saya ikut membangun lapor itu. Dan itu sudah bertaraf internasional dan sudah diakui oleh internasional dan sudah dibuktikan betapa hebatnya kita mengungkap kasus bom Bali, betapa hebatnya kita mengungkap kasus mayat-mayat terpotong, betapa hebatnya kita mengungkap kasus-kasus besar. Itu dari internasional tarafnya. Dan yang duduk situ bukan polisi-polisi yang kayak saya ini, tapi yang doktor-doktor, ada made in Amerika, ada made in Jerman, yang palanya botak-botak gitu. Ya, setelah saya, badan saya membawa lapor itu. Nah, segala lengkap di situ. Nah, ada juga yang melakukan lapornya itu tidak independen.
Lah, kok melapornya ke polisi? Tapi begitu hasilnya nggak sesuai, diragukan. Ya sudah. Oke, sekarang lanjut lagi. Tinggal 2 menit lagi. Antara bukti dan pembanding adalah identik. Tidak dikatakan asli, identik, sama. Ini yang punya Pak Jokowi, ini yang punya mahasiswa lain, sama. Kemudian status puslapor Mabes Polri. Puslapornya kualitasnya sudah internasional. Dan ini dipakai oleh polisi-polisi lain yang sekolah di Indonesia. Ingat ya, di Indonesia ini ada yang namanya GSILEK, tempatnya di Akpol. Di situ sekolah telah melahirkan polisi-polisi lebih dari 121 negara sekolah di situ. Jadi kalau mau dan memakai laboratorium ini ada cabangnya di Semarang juga. Jadi belajar menyelidik dan menyidik perkara, khususnya spesialisasi mengungkap perkara teroris, itu belajarnya di Indonesia. Termasuk polisi Amerika, polisi Prancis, polisi Jerman belajar di situ. Yang ngajar bukan polisi Indonesia saja, dari berbagai negara. Oke, lanjut. Kemudian dalam kasus ijazah Pak Jokowi, lapor membuktikan bahwa bahan kertas, nah baca dia lah daripada kita tukang bacanya, aku dibaca dibayar ribunya. Nah itu hasilnya. Jadi itu bukan, oh Pak Susilo ini mentang-mentang sama-sama Jawa, odot yang jauh ini pun kayak dia dengan ikut Pak Jokowi, buatan kolon netral. Tegak lurus. Dalam kasus ijazah Jokowi, Puslapor Mabes Polri melakukan uji laboratorium forensik terhadap itu lah bener. Udah ambil ini ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin gabus, bagus. Rektorat UGM menegaskan bahwa Jokowi memang kuliah dan lulus dari UGM. Nah sekarang ada yang mengatakan diragukan UGM ini kredibilitasnya, padahal UGM ini bertaraf internasional. Mana Pak Wasmodo kan main UGM juga kan ya. Siapa ada yang main UGM lagi? Main UGM, kalau sebab ijazah Pak Jokowi ini tidak benar atau tidak sah, kredibilitas UGM yang dipertaruhkan. Dan alhamdulillah anak saya main UGM semua. Nah, ini pertaruhan. Kemudian kedua, teman-teman kuliahnya mengatakan ya, kemudian dekan fakultas ya, kemudian ini sampai dengan dirjen perguruan tinggi mengatakan ya. Nah, apakah dia memiliki kebohongan seperti ini? Pak Cempang kan bahasa dia ya. Tapi mungkin saja kebohong ya. Kompak dalam kebohongan. Bukan katakan mereka ini benar. Apakah mereka bohong? Gak tahu. Aku yang membacanya, mudah-mudahan pembohong semua. Nah, KPU Polri sudah memeriksa KPU Solo dan mengatakan ya, kami sudah mengecek ke UGM dan tanda tangan basah dan mengatakan 2 kali mengikuti pilkada wali kota Solo, 2 kali dia ada pengecekan dan benar asli. Kata KPU dan kata UGM. Tapi kalau duanya pembohong ya sudah, itu di akhirat nanti digoreng di dalam neraka. Ketua KPU Solo sudah. Kemudian dalam Gubernur Jakarta sama. Dalam Pilpres 2 kali Pilpres mengatakan sudah diperiksa semua oleh Polri. Mengatakan iya sudah dicek. Tetapi yang beredar di medsos itu tidak pernah dicek karena dia presiden. Nah waktu dia mendaftar jadi KPU Solo, Pak Jokowi belum jadi presiden waktu itu. Tukang kayu. Nah, standar pembuktian kita beyond reasonable doubt nothing but the truth. Jadi telah mencukupi untuk standar-standar kebenaran pembuktian tertinggi dalam hukum pidana, pada umumnya sistem Anglo-Saxon ya. Standar pembuktian artinya kebenaran telah dibuktikan sedemikian kuat sehingga tidak ada keraguan yang masuk akal dari sudut pandang orang-orang waras dan berakal sehat. Tunggu lagi dari logika. Standar KUHP kita pasal 184 kalau tidak untuk disebut ini palsu tidak terpenuhi. 184 KUHP tidak ada unsur-unsur dikatakan palsu.
didukung oleh scientific crime investigation, bukti-bukti forensik dan hasil-hasil laboratorium mengatakan itu. Pertanyaannya, apakah benar? Kebenaran di dunia ini yang absolut nggak ada. Tetapi kebenaran secara standar hukum Indonesia tidak bisa dikatakan palsu atau tidak sah. Itu. Nah, standar pemikiran menurut saya akan begitu kan? Menurut saya pikir mestinya, nah itu kan bebas-bebas saja, negara demokrasi kok. Berpendapat tidak dihukum, tapi alangkah bagusnya kalau pendapat itu didukung oleh fakta hukum. Kalau fakta hukumnya mendukung, ya begitu. Sama, saya berbicara di mana-mana saya tegak lurus. Saya dari polisi juga nggak dapat apa-apa. Bahkan saya pernah ditangkap oleh polisi kok. Anak aku yang nangkap, jadi nggak ada. Dan pensiunku sama yang lain. Nggak ada karena Susno mantan kabar eskrim karena ngomongnya gini dibesarkan pensiunnya yang enggak. Ya. Jadi dalam segala hal saya tampil selalu saya tegak lurus. Termasuk dalam kasus diplomat. Wah, aku nggak pernah juga bicara sama Direskrim Polda Metro atau Kapolda Metro. Ini saya tegak lurus, saya katakan itu standar hukumnya. Ya kalau yang mengatakan itu pembunuhan silakan aja. Alangkah bagusnya kalau itu dilengkapi dengan bukti. Bukti dari UGM, dari KPU sudah. Saksi-saksi sudah banyak diperiksa, proses hukum sudah, hak dari pelapor tetap ada jika ada bukti baru. Silakan pelapor kalau ada bukti baru disampaikan. Jangan sampai hanya disuarakan di media dan ditambah-tambahi, itu nanti akan merugikan pada posisi karena apa? Pelapor ini dalam ijazah palsu dia menjadi terlapor di dalam pencemaran nama baik dan tindak pidana ITE di Polda Metro Jaya. Makin banyak ngomong, maka makin disadap dan makin akan memberatkan itu. Oke, jadi mohon maaf bagi yang tidak sependapat dengan ini, inilah standar hukum. Saya juga bisa juga nggak sependapat dengan ini. Ya, bisa juga saya berpendapat, rektornya itu jangan-jangan sudah dikasih apa presiden kan sangat berkuasa ya. Nah, boleh berpendapat begitu, tapi pendapat-pendapat seperti itu harus didukung dengan pembuktian hukum. Jadi jika semantan atau kalau menawi wonten cerita di Indonesia pun mengajukan samudro panggap sami Pak Profesor Waspodo nuwun siwu wonten cerita di Indonesia pun mengajukan samudro panggap sami ingkang tanpa umpami. Adik kita coba begini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan diskusi. Boleh dan saya harap banyak yang tidak sependapat dengan ini. Itu harapan saya. Kalau sependapat ngapain itu begini? Saya mohon banyak yang tidak sependapat, mudah-mudahan 99%. Nah, terima kasih kepada penyelenggara yang telah demikian peka terhadap isu berbangsa dan bernegara. Sebabnya isu ini kalau tidak kita atasi berkembang terus, kita lupa kepada isu pembangunan. Kita lupa bahwa APBN kita sudah tekor 30,2 triliun. Kita lupa bahwa banyak perusahaan-perusahaan telah tutup dan pengangguran bertambah. Kita lupa bahwa masih banyak yang belum dapat makan siang bergizi gratis. Di dusunku belum bagian. Ponaan belum dapat, katanya kan dapat makan siang, kamu belum. Nah, cukup ya, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Iya, terima kasih Pak. Oke, setelah berakhir paparan dari keempat narasumber kita yang luar biasa, saya percaya bahwa itu menjadi pemicu, ya, menjadi pemicu. Pro dan kontra boleh, tidak boleh pro atau kontra. Justru bagus itu pro dan kontra. Kata Rocky Gerung itu menunjukkan bahwa kita sedang berpikir, ya. Demokrasi sila keempat ya Pak ya. Oke. Ya ini karena beliau ini kan mantan kepala Barreskrim. Beliau tadi menyampaikan bahwa standarnya sudah internasional Pak ya. Iya, labnya, ya standar labnya internasional. Yang jadi pertanyaan, apakah standar human-nya atau person-nya juga sama? Seperti itu yang masih diragukan. Kalau alatnya, tools-nya oke, mungkin prosesnya oke, cuma human-nya, person orangnya yang jadi permasalahan.
Oke, terima kasih. Beliau juga tegak lurus, tidak memihak, hanya memaparkan apa yang terjadi di masyarakat sesuai dengan penyelidikan dan penyidikan. Oke, untuk itu kita aplaus dulu semuanya untuk keempat narasumber kita yang luar biasa hari ini. Acara selanjutnya tentu saja sudah kita tidak sabar ya untuk berdiskusi. Jadi kita buka untuk yang pertama, sesi pertama 3 pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum bertanya, menyebutkan nama dan asalnya. Kemudian dimohon karena waktu kita singkat, dimohon untuk pertanyaan jangan banyak narasi, langsung to the point supaya enak didiskusikan. Kita buka sesi pertama, silakan. Oke. 1, 2, 3 dari sini ya. Oke. Silakan Bapak yang pakai baju putih. Yes. The post for ya. Cuma kalau saya nggak bisa pakai bahasa Jawa walaupun S2, S3 di UGM nih. Beliau bahasa Jawa halus. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak narasumber yang sudah pakarnya semuanya dan penyelenggara Pak Amin. Terima kasih atas penyelenggara seminar nasional ini. Pertanyaan saya ada 2, kepada Pak Susno Aji. Tadi apa Bapak paparkan itu memang. Silakan Pak, namanya dulu. Ya, maaf, nama saya Amir Husin. Dari mana Bapak? Ya, dari notaris. Oke. Dalam paparan Pak Susno Aji tadi sudah terang-menerang bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu identik dan secara hukum pidana maupun hukum IT itu sudah jelas dan terang. Sekarang kan masalahnya Pak Susno Aji sudah berkecimpungan di Polri dan mantan Barreskrim juga. Yang menjadi pertanyaan kita ini, menurut kacamata Pak Susno Aji ini, kenapa persoalan ini, masalah ijazah Jokowi ini berlarut-larut, terlalu lama hasil penyidikannya. Dan ini merupakan dampak yang sangat besar bagi kita, ya, khususnya bagi akademisi. Jadi ini menurut Bapak apakah ini ada muatan politiknya atau tidak? Yang kedua dari Pak Profesor Pak Waspodo menyebutkan perilaku, tingkah laku, kejujuran. Menurut para penyaji, apakah ini kasus ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi ini, siapa yang berbohong? Menurut pandangan Bapak ya, para penyaji, siapa yang berbohong? Apakah kelompok dari Roy Suryo CS atau dari Jokowi sendiri? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Amir Husin. Selanjutnya tadi ya, rekan kita, ya, silakan. Satu lagi nanti dari sisi sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Meladia dari dosen Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Siapa? Rahma Meladia, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oke, yang terhormat Bapak narasumber kita yang keren-keren sekali pada hari ini, yang ingin saya tanyakan itu adalah pemalsuan ijazah ini kan sebenarnya masalah yang sangat serius ya Bapak Ibu sekalian.
mungkin bukan hanya Bapak Jokowi yang yang viral dengan pemalsuan ijazah ini. Mungkin banyak sekali juga oknum-oknum yang menggunakan ini. Tapi karena Bapak Jokowi ini tokoh utama, jadi temuan tahlil gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kan sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwa pemalsuan ijazah itu kan kalau dalam pasal 236 KUHP tentang pemalsuan surat, kemudian ada lagi undang-undang sistem pendidikan nasional ya, bahwa pemalsuan ijazah itu memiliki sanksi, entah sanksinya itu baik di penjara ataupun denda. Nah, yang ingin saya tanyakan selaku orang awam itu bagaimana upaya preventif untuk mengantisipasi masyarakat supaya tidak melakukan hal yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bapak yang pakai kopi ya. Bapak silakan Pak. Ya. Preventif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Awan Rahmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Siapa Pak? Bapak Awan Rahmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya selaku dari media, juga selaku advokat, bertanya kepada Pak Susno itu masalah ijazah Bapak Jokowi ini yang diduga palsu. Saya itu selalu mengikuti baik dari pihak TPUA maupun dari pihak termul itu kan. Kalau saya lihat secara kasat mata aja dari foto aja sudah lain itu ijazahnya itu. Terus juga masyarakat ini tidak banyak percaya lagi Jokowi itu sudah banyak kebohongan-kebohongan yang dibuatnya sendiri, dari pengakuan ya pembimbingnya si Kasmujo, terus berubah lagi pembimbing. Nah itu banyak sekali kebohongannya. Jadi masyarakat sudah muak dengan kebohongannya itu. Nah saya itu bagaimana Pak Susno itu untuk penyelesaian ini kan sebenarnya mudah. Itu karena ijazah sudah digunakan ke publik, digunakan untuk menyalurkan diri dari wali kota, gubernur, presiden. Ya kalau diminta masyarakat tinggal tunjukin saja, selesai ijazahnya itu. Tapi sampai berlarut-larut membuat reuni bohong kayak gitu kan. Ada namanya Wagidi, saya tonton di TV calon terminal tiket, bohongnya ngawur. Nah pertanyaan saya ini, bagaimana kalau Bapak Prabowo itu mengganti Kapolri atau turun gunung untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau tidak presiden, saya rasa sudah selesai. Jadi saya harap begitu Bapak Susno memberi masukan kepada Bapak Presiden. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Awan. Iya. Tadi sudah ada 3 pertanyaan yang offline. Ini ada 2 lagi pertanyaan dari rekan kita yang ikut Zoom. Ya, yang ikut Zoom. Belum nanti. Silakan yang Zoom. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya, silakan. Tes. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Nayawi. Mohon tanya kepada semua narasumber, jika diduga ijazah palsu Pak Jokowi benar, apa dampak politik dan hukum terhadap keputusan yang diambil beliau selama 10 tahun beliau menjadi Presiden RI? Terus pertanyaan yang kedua itu dari Bapak Yanuar Syaputra SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang. Itu pertanyaannya, apa sanksi dari negara RI apabila memang benar ijazah tersebut palsu dan apa dampaknya terhadap negara kita RI? Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tadi 2 pertanyaan oleh Zoom itu sama, itu substansinya sama. Intinya apabila terbukti palsu, bagaimana dampaknya, seperti itu.
Oke, selanjutnya silakan untuk dijawab. Yang pertama untuk Pak Susno dari Pak Amir Husin ya. Beliau berkritik Pak masalah identik karena kalau notaris itu autentik bukan identik. Silakan Pak. Oke. Bahasa yang tepat adalah identik ya. Kalau dikatakan sama itu enggak sama. Kalau sama itu berarti namanya sama, fotonya sama. Tapi kalau identik itu kan mirip ya. Autentik itu beda lagi. Ya. Asli. Nah, asli justru ini yang kita persoalkan. Asli apa tidaknya. Tapi kesimpulan dari Polri bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik dengan pembanding yang diambil secara random. Oke. Terus ini porsinya Pak Profesor. Ya, kemudian solusinya tunjukkan ijazahnya. Ya. Loh, ijazah sudah ditunjukkan kepada yang berwenang. Bahkan sudah saat ini sudah disita. Kalau dulu kan diambil. Sebagai pembanding itu ijazah Pak Jokowi yang nomor sekian saya paparkan tadi dibandingkan dengan 2 yang itu. Jadi sudah ditunjukkan dan sudah diperlihatkan, bahkan sudah diperiksa di laboratorium. Yang kita persoalkan sekarang ini adalah ijazah yang beredar di media sosial. Nah, yang di media sosial itulah yang kita tidak tahu dari mana asal-usulnya. Kita menganalisa sesuatu yang bukan asli ada di media sosial. Oh, ini jarak matanya beda, susunan giginya beda, hurufnya apa namanya, segala macam lah ya. Tapi yang kita ributkan, yang kita persoalkan itu yang ada di media sosial. Oke, jadi kalau sudah dilihatkan untuk mencegah kebohongan yang banyak, kemudian dilihatkan di media sosial. Oke, saya kira sudah. Silakan. Ini satu lagi Pak Susno. Iya masih Pak ini. Tadi dari Pak Awan, bagaimana kalau Bapak Prabowo ganti Kapolri? Bapak minta kasih masukan ke Pak Prabowo gimana? Kapolri itu hak prerogatif presiden. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 itu adalah perwira senior minimal bintang 3 dan masih aktif. Kebetulan bintang saya tidak aktif lagi. Karena baterainya udah habis. Ya, tapi karena saya juga purnawirawan, ya kami juga yang menyuarakan gitu kan. Menyuarakannya bukan karena apa-apa ya, karena beliau sudah cukup lama gitu kan. Junior beliau tinggi juga jadi Kapolri. Karena beliau jadi Kapolri sudah 4 tahun lebih ya. Nah, ya paling lama. Kita suarakan dari purnawirawan ya gantilah. Walaupun gantinya tidak mungkin saya. Gitu. Oke, mohon pertanyaannya. Oke, berhubung Pak. Selanjutnya ini untuk Prof. Waspodo Pak dari sisi psikologis. Dari sisi psikologisnya ini ditanyakan kata Pak Amir Husin siapa yang berbohong Prof, tapi ditinjau dari sisi psikologis. Ini tidak ada lie detector Prof ya, tidak ada untuk uji kebohongan, tidak ada, hanya dilihat dari psikologis mungkin gestur apa seperti itu ya. Silakan Prof. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga tidak bisa menjawab nih. Karena bagaimana kami berbohong itu kan kepada kita sendiri, pertanyaan kan gitu. Siapa yang berbohong, tidak berbohong itu kita sendiri yang tahu. Saya ini baru saja berbohong, saya tidak berbohong. Nah lalu bukti-bukti lain yang berbohong tadi kembali lagi itu pertanyaan prerogatif kepada mereka yang berbohong, bukan dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nah itu ya. Jadi gimana Prof? Ditinjau dari sisi apa itu berbohong itu? Dari kejujuran. Kejujuran. Kejujuran, iya. Kejujuran itu mudah Prof ya, simple. Yang sulit itu berbohong, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya silakan ini ada untuk Prof Joni, Prof Faisal ini dari Mbak Rahma ya. Iya, Mbak Rahma. Ini Prof Faisal ini dari UIN ini
ya mengenai pemalsuan ijazah, ya bagaimana ini upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemalsuan ijazah ini. Ya, silakan Prof. Joni, silakan Prof. Ya baik, terima kasih. Jadi semuanya ada dua hal nanti ya. Ada preventif, ada represif nanti ya. Kalau preventif itu ada upaya dari pemerintah dalam kaitan mengatur. Jadi pengaturan itu undang-undang yang sudah diterbitkan, lalu bagaimana undang-undang itu sampai. Hanya saja di Indonesia kita kan ada fiksi. Kalau suatu undang-undang sudah dimasukkan ke barang negara dianggap mengerti dan paham ya. Itu masalahnya kan. Tapi upaya menunjuk apa? Harus melakukan sosialisasi secara detail. Apakah tahu masyarakat mengenai pendidikan nasional? Apakah tahu masyarakat tentang aturan mengenai ijazah yang diatur dalam peraturan menteri kan? Dan itu tugas daripada lembaga pendidikan ya, menyampaikan itu. Ya, kalau sudah terjadi seperti sekarang represif ya, bagaimana cara kita menyelesaikan itu ya, Pak Susno ya? Itu masalah. Kalau kita sering berdiskusi yang tidak jelas ujung pangkalnya, ya ini jadinya kita kan. Karena apa? Kita tidak jujur ada sesuatu tadi. Intinya kan di situ nanti kan jujur enggak kita menyampaikan suatu pesan itu kepada masyarakat ya. Jadi preventifnya itu aturannya sudah ada. Siapa yang berwenang menerbitkan ijazah, siapa yang punya hak mendapatkan ijazah sudah ada. Sudah saya jelaskan tadi kan. Apakah ijazah itu sah atau tidak sudah ada aturannya. Hanya saja bisa jadi dalam 15 tahun terakhir itu sudah banyak yang kasus seperti ini. Ya, banyak. Hanya saja karena ini yang kita juga ini pimpinan negara tertinggi menjadi seksi dia kan. Ya. Tapi kalau misalnya orang biasa aja atau pejabat yang menengah bumi tidak begitu heboh ya. Jadi saya kira bagaimana ke depan itu setiap aturan terkait dengan pejabat orang yang mau menduduki suatu jabatan itu harus jelas. Apakah ini menjadi absolut atau sifatnya dia akumulatif tidak persyaratan itu? Kalau salah satu kurang berarti tidak bersyarat kan? Nah, itu nanti orang akan menjawab itu nanti. Apakah ini berdampak atau tidak dengan keputusan yang dibuat? Nah ini yang penting sekarang ini. Kalau kita sekarang ini, kalau memang keputusan itu ternyata dinyatakan dia tidak bersyarat, bagaimana dengan putusan kebijakan selanjutnya? Nah itu. Apakah kalau zaman dulu seperti di Polder itu Pak Susno di Polder itu ya benar ya. Apakah di sekarang masih berlaku enggak itu? Jadi saya kira ya kita harus menghadapi kondisi seperti harus hati-hati ya. Harus dengan hati dan pikiran yang bersih dan murni sehingga apa? Bangsa ini tidak akan terjebak. Orang asing itu mau kita berbicara. Tapi ada juga orang asing takut karena kita banyak utang namanya. Kalau negara bubar, siapa itu yang jawab? Jadi itu saya kira teman sekalian, terutama di banyak yang pengacara atau apa, sikapilah dengan teliti ya. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu pesan itu ada unsur emosional yang hanya demikian saja. Demikian teman-teman kita yang wartawan saya kira sama aja kita ya. Ya kami sebagai pendidik, terus saya netral saja. Saya menjelaskan sesuatu itu memang begitu. Preventif begitu yang saya jelaskan tadi. Bahwa begini, aturan begini. Kalau kita mau lihat, bagaimana cara kita melihat ijazah kita hasil enggak? Caranya apa? Lihat fisiknya. Kalau dia perlu diri, ya peneliti ada nama dia. Makanya sekarang mau masuk perguruan tinggi, S2 S3 itu dilihat dulu, dicek penelitinya ada nggak dia lulusan perguruan tinggi A, ada terdaftar namanya di peneliti. Apakah ada? Kalau ada, tidak bisa ya. Kenapa? Ternyata ijazahnya tidak terdaftar masuk mungkin ya. Tapi sekarang sudah ada wajib masuk perguruan tinggi itu untuk mendaftarkan mulai mahasiswa itu lulus ya dia sudah masuk ke pengadilan tinggi itu. Jika nanti apa dia dapat nomor ijazahnya itu. Nah ini jadi sekarang sudah terkonsentrasi. Jadi saya kira untuk anak kita berikutnya sudah lebih tersistematis dan terstruktur. Ya kalau memang terjadi sesuatu berarti ada masalah di sistemnya itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya ini keilmuannya Prof. Faisal dari sisi tata negara. Pertanyaannya Prof, saya ulangi ini kalau teman-teman dari Zoom ini, jika ijazah ini terbukti palsu, apa dampak hukumnya ya sistem apa yang dibatalkan yang tadi Prof ya? Kemudian apa sanksi dari negara
untuk pelakunya dan apa dampaknya? Silakan Prof. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari pengacara ya. Kalau bicara andaikan ijazah ini terbukti, ya nanti kita terbuktinya lewat pengadilan sidang, bukan lewat opini ya, bukan opini. Maka para ahli tata negara itu masih kontroversi. Ada yang mengatakan dia bisa kena pidana, bisa kita yang mewakili dari pendapat ini, misalnya dari Universitas Mula Warman ya, Saudara Herdiansah. Beliau referensinya itu Undang-Undang Nomor 12 sampai 2012 Pasal 93 tentang pendidikan tinggi, bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan atau gelar profesi dapat dikenai sanksi pidana. Itu pertama. Lalu pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, itu ini yang berpendapat bahwa ada dampak atau implikasi hukum secara tata negara kepada orang yang memakai ijazah palsu. Namun ada juga pendapat yang lain bahwa misalnya dari Prof. Herdiansah bahwa katanya tidak ada beliau hal itu tidak berdampak signifikan terhadap legitimasi aturan yang ditekan oleh Jokowi selama menjabat presiden. Pasalnya syaratnya menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana di dalam pasal ini syarat minimal pendidikan menjadi presiden adalah SMA. Maka beliau tamat SMA. Nah, kecuali kalau ijazah juga diragukan, ditanyakan apakah palsu tidak. Jadi kalau sekarang ini kan masalahnya ijazah S1, fakultas kehutanan. Kalau andaikan ini memang palsu, itu tidak berdampak kepada hukum, karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 misalnya bahwa syarat untuk menjadi presiden adalah minimal SMA. Nah, jadi tidak berdampak. Itu saja sekalian. Lalu yang terakhir mungkin saya sedikit menambahkan, sekarang ini langkah preventif sekarang untuk palsu ini sulit Pak. Sekarang sudah zaman digital, sulit untuk memalsukan ijazah. Kalau zaman tahun belum digital bisa Pak. Saya pernah Pak, saya diminta di sekolah tingkat SMA, bagi yang sudah tamat SMP minimal 3 tahun itu bisa dibuatkan ijazah, bisa dibuatkan rapor semester 1 sampai semester 6, lalu bisa dia ikut ujian persamaan Pak. Zaman dulu Pak. Dan zaman dua sekarang ini zaman digital tidak bisa lagi karena sudah ada di dapodiknya Pak. Termasuk juga buat surat tanah. Dan bisa lagi Pak, sekarang surat online. Kalau dulu bisa tumpang ini, bisa buat surat tanahnya satu tanah, sisa tanah itu bisa dibuat 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Sekarang zaman digital tidak bisa lagi, itulah upaya preventifnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih kepada narasumber kita tadi sudah menjawab dari 5 pertanyaan. Selanjutnya, oh iya kata Prof. Faisal tadi, kalau dari sisi ketatanegaraan tidak akan dibatalkan Prof ya, karena syaratnya SMA. Cuman permasalahannya, apakah ijazah SMA-nya nggak asli? Seperti itu permasalahannya ya. Bisa dilihat itu kasusnya Bapak Pri sama Gus Nur seperti itu. Oke, karena izin ya Prof ya, waktunya masih 15 menit lagi, boleh kita buka 2 sesi, satu yang kawan-kawan yang hadir di sini, satu dari Zoom, bisa? Satu lagi? Iya. Oh, karena ada Pak Ketua. Izin Pak Ketua, ini dulu beliau, nanti ditambah. Pak Fauzi, nah, beliau ini aktif mengikuti. Silakan Pak, nanti Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak narasumber yang kalau bagi saya tidak asing lagi semuanya ini.
Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tony Pauji, sarjana hukum dari Magister Manajemen. Saya dari Universitas UI Denpasar dan juga Universitas Muhammadiyah. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan kepada 3 penanya. Pertama, saya tanya kepada Pak Susno dulu. Saya ini kalau memanggil Pak Susno ini Kang Susno. Kebetulan kami juga ada di organisasi Persada Bakti Sumatera Selatan, Pak Susno sebagai Ketua dari Pelindung, saya Dewan Pakar. Nah, pertanyaan kepada Pak Susno, Pak. Tadi kita sudah mendengar apa yang saya sampaikan oleh Pak Susno dari sisi hukumnya, Pak. Saya bukan masalahnya suka bukan ke Jokowi, Pak. Kemarin ada yang namanya abolisi, Pak, amnesti dan sebagainya. Nah, itu hak prerogatif dari presiden. Karena presiden ada 4 hak, Pak. Abolisi, amnesti, rehabilitasi, gerasi. Nah, di sini kita bicara masalah 2, abolisi dan amnesti. Ya. Nah, kita lihat ada beberapa kasus yang kena abolisi dan amnesti seperti Tom Lembong dan Pak Hasto Kristianto. Nah, yang kita takutkan, Pak, nanti hasil ini akan menyebab kepada hal yang kasus-kasus yang lain. Mungkin termasuk Pak Jokowi juga. Kan mungkin dia kena abolisi atau amnesti. Karena banyak sekali kasus-kasus ini yang belum diselesaikan di pengadilan, baik melalui penyelidikan maupun penyidikan. Nah, melalui hak prerogatif presiden ini bisa saja semuanya, terutama kasus-kasus korupsi yang banyak ini, Pak. Akhirnya semuanya rata-rata dapat abolisi. Nah, masyarakat kalau kita bicara keadilan, di mana letak keadilan itu, Pak? Nah, kita bicara begitu, Pak. Karena ada sesuatu memang yang harusnya dia kena hukum atau tidak, karena ada abolisi amnesti ini. Nah, saya ingin tanya pada Pak Susno, bagaimana kacamata Pak Susno sendiri masalah ini, Pak, yang abolisi amnesti ini. Nah, yang kedua kami kepada Pak Joni Emerson, Pak, benar sama-sama akademis, kita masalah ijazah, Pak. Kalau kita bicara masalah ijazah, Pak, ingin mengetahui untuk terdaftar tidak, biasanya pertama dia terdaftar itu melalui IDPT, Pak. Pangkalan data perguruan tinggi, kita lihat. Ada nama dia di IDPT. Kalau dia nama nggak ada, berarti dia tidak terdaftar, bukan soal mahasiswa. Nah, kecuali kalau dia terdaftar, tapi telah dia stop, enggak itu, tapi tetap namanya ada. Nah, untuk membuktinya itu kan melalui ijazah tadi. Kita nggak tahu kalau kita bicara Pak ini asli apa enggak, karena katanya dia ngambil dari utus seseorang, lalu dipanggil dan sebagainya. Kan sudah dijelaskan. Nah, bagaimana Pak? Saya menyikapi ini menurut kacamata semua, Pak, menurut Pak Joni Emerson sendiri. Itu 2. Yang ketiga kepada teman saya juga nih, Profesor Faisal Bulian. Kalau dia manggil saya ini KC, kami sama mempelai. Kita dari segi politik, Pak. Kalau kita lihat politik, karena sekarang ini Indonesia ini, Pak, yang menentukan segala sesuatu itu dari politik. Politik mengalahkan hukum. Semuanya begitu, Pak. Nah, termasuk kasus Pak Jokowi. Karena dia mantan presiden, orang tertinggi di Indonesia, apa semua bisa diatur. Nah, bagaimana kasus masalah ini, Pak, terhadap kacamata dari Pak Faisal Bulian? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi, silakan Pak Ketua. Setelah ini kita closing ya, karena waktunya. Iya. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk keempat narasumber, kebagian semua. Untuk Prof. Joni dulu, di dalam normatif untuk menentukan suatu lembaga pendidikan itu, seseorang itu memang memiliki sampai selesai dapat ijazah, tanda tangan dia selesai sekolah belajarnya. Nah, itu kan normatifnya, mulai dari apa istilahnya Semarang, apa jalur sekarang ada jalur mandiri, jalur ini kan ada macam-macam, itu tahap awalnya kan. Nah, terus ada proses belajar mengajar, terus lagi ada
transkrip nilai RKS-nya. Nah, terus ada harus bayar per SKS, per semester. Nah, itu. Nah, kemarin sudah digambarkan bahwa semester pembayaran untuk semester itu di, kalau nggak salah informasinya itu di sarjana muda. Nah, itu. Nah, yang kesininya mana? Kan terekam itu pembayaran semesternya juga kalau memang selesai sampai S1 gitu loh. Nah, informasi terakhir kan mendapatkan itu kan di D3 sarjana muda. Nah, itu tahapan-tahapan itu kan itu dianalisa menyambung melengkapi saudara kita Tori Fauzi tadi. Nah, terus yang kedua untuk Prof Waspodo, secara psikologi ini Presiden RI 7 ini Pak Jokowi ini sedang berbohongkan. Artinya begini, dia ngomong, saya tidak punya kewajiban memperlihatkan ijazah asli ini kepada kalian. Loh, dia kan kalau nggak mau, jangan jadi presiden. Ada hubungan hukum. Yang nanya warga negara yang memilih dia. Jokowi terpilih jadi presiden, jadi ada hubungan hukum. Jadi sah-sah aja, punya hak dan kewajiban. Ada di situ hak dan kewajiban, ada hubungan hukum. Nah, kenapa kita nggak mau memperlihatkan itu? Dan dia ngomong, saya akan berada di pengadilan. Beberapa kali perdata, terakhir Dr. Taufik di Solo, tidak ada itu. Jangan Jokowinya, ijazah itu tidak hadir dibawa oleh kuasa hukumnya, nggak ada. Nah, itu untuk cara psikologi. Apakah ini sedang berbohong atau sedang main sandiwara apa gitu kan? Nah, untuk Prof Faisal, apakah ini Jokowi ini Presiden RI 7 ini mempertahankan politik menjadi figur sentral yang selalu tayang terus, tampil terus di medsos, di TV maupun lain, sehingga dia selalu berpolitik tampil terus gitu. Artinya isu ijazah palsu ini. Jadi dia mempertahankan itu secara politik. Nah, untuk Pak Susno tadi kan melek udah kelasnya udah taraf internasional. Untuk isu ijazah palsu Jokowi yang sudah dilek, apakah ada cara lain pembandingnya? Yang sudah kami berurusan di kepolisian 3 tahun ke bawah tanda tangan itu, 3 tahun ke atas. Nah, itu tahun 85. Tahun 85 berarti ke bawahnya tanda tangan itu ada pembanding 84, 83, 82. Ke atasnya 86, 87, 88 kan gitu. Nah, kenapa lab kemarin Dirtipidum Mabes Polri menyampaikan ada pembanding, 3 pembanding. Nah, kita nggak tahu juga 3 pembanding itu Pak Susno juga ngomong. Kalau 3 pembanding ini identik sama palsunya, diduga sama palsunya, ya identik. Tapi kalau yang tiga pembanding ini diajukan oleh kelompoknya Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah dapat asli dari alumni UGM, ya mungkin lain cerita. Ada pembanding ijazah yang Jokowi. Kan kelompoknya Roy Suryo itu udah dapat nih dari alumni. Tahun yang sama dikasih aslinya ke mereka. Nah, kalau ini yang jadi pembanding, tentu bukan identik hasilnya mungkin. Nah, atau yang sepengalaman kami beracara selama ini di kepolisian, tanda tangan itu pembandingnya tahun 85 ya 3 tahun ke bawah, 3 tahun ke atas gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Pak Amin, Ketua PPLN adalah pertanyaan terakhir ya. Silakan untuk dijawab. Ini dari Pak Fauzi ya. Beliau menanyakan untuk Pak Susno. Nah, bagaimana ini Pak pengamatannya untuk Pak Susno? Silakan Pak dari Pak Fauzi. Oke. Pertama pertanyaannya mungkin saya tambah satu lagi. Iya. Laboratoriumnya saya yang bertanya saya jawab.
apakah laboratorium kita yang bertaraf internasional itu diawaki oleh the man behind the gun-nya juga berstandar internasional? Yes, of course. Tidak mungkinlah dia akan mendapatkan sertifikasi internasional manakala diawaki oleh orang-orang yang membleh ya. Jadi kayak menilai suatu university, yang dinilai itu bukan hanya lembaganya, dosennya dinilai, terus kurikulumnya dinilai, sama dengan menilai lapor itu ya. Personel yang mengawaki tentu ya alumni mana, pengalamannya apa dan sebagainya. Jadi tidak diragukan lagi. Itu pertanyaan saya dan saya jawab. Yang kedua, apakah diambil pembandingnya 3 tahun sebelum 33? Mestinya seperti itu. Ya jelas lah. Dia lebih pakar dari kita kok. Nggak usah kita ajari lagi. Jangan-jangan diambil 7 nih, sama dengan kita menilai CCTV yang ditayangkan pembunuhan diplomat itu loh. Mestinya CCTV itu diambil jangan hanya 3 menit atau 3 detik ya. Detik. Lah, bukan 3 detik yang diambil oleh Polri itu 1 minggu sebelum dan sekian hari sesudah. Apakah itu kita tayangkan di TV swasta semua? Kapan TV swasta mau iklan? Habis dan slotnya itu kayak gitu. Jelas ya. Jadi sama dengan ini. Apakah tanda tangannya diambil 3 tahun sebelum, 3 tahun? Mereka sudah punya SOP sendiri dan saya hakul yakin itu dilakukan ya. Terima kasih. Masih Pak itu Pak Susno masih ada ini? Iya, ke Bapak ini. Bagaimana menyikapi ini ya, hak prerogatif presiden? Nah, ya, kasih amnesti. Pertama, menyikapinya itu adalah hak prerogatif presiden yang diatur oleh konstitusi. Mungkin pertanyaan tadi saya tambah dikit, apakah itu berlaku juga untuk rakyat kecil? Saya kira, bukan saya kira, tentu itu berlaku untuk seluruh warga negara, termasuk untuk kita yang ada di ruang ini. Pertanyaan susulannya, mengapa itu hanya berlaku terlihat hanya untuk elit-elit saja, itu elit politik dan elit pemerintahan atau mantannya? Inilah yang harus kita suarakan. Bagaimana yang lain yang tidak terpantau? Nah, untuk yang tidak terpantau kita suarakan, mudah-mudahan jalan keluarnya diketemukan oleh forum ini. Karena forum ini forum orang hukum ya. Forumnya siapa namanya? Para advokat. Para advokat bersuara, usulkan lewat organisasi di pusat agar abolisi, garasi, amnesti, apa namanya sisi tadi itu, banyak kenal sisi itu, dinikmati oleh seluruh rakyat. Nah, caranya gimana? Namanya nggak hafal seluruh Indonesia. Mestinya untuk perkara-perkara yang berbau rekayasa dan bernuansa politik, itu presiden langsung diterabas secara umum. Bila perlu redaksi kalimatnya dibuatkan gitu kan. Nah, saya Presiden Republik Indonesia dengan ini mengampuni semua warga negara yang dikriminalisasi dengan segala macam hak si tadi. Nah, selesai ya. Oh, nggak boleh gitu Pak, siapa bilang nggak boleh? Yang nggak boleh itu kan merupakan kitab suci. Sepanjang itu menguntungkan rakyat, sisi itu ya boleh-boleh saja. Kadang-kadang terobosan itu kan harus gila, gitu kan, untuk dinikmati. Artinya, saya sangat sependapat agar hak sisi tadi dinikmati juga oleh rakyat kecil yang menjadi korban ketidakadilan di dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada lagi atau tidak? Sangat banyak. Kita sendiri merasakan, apalagi ada advokat kan Pak Mahfud sendiri mengatakan orang belum selesai dihukum, ini bukan kata Susno ya, Pak Mahfud MD, Profesor Doktor, mantan Ketua MK, mantan Jaksa Agung, mantan Menteri Kehakiman, mantan apa lagi? Mantan calon wakil presiden yang hampir jadi presiden, mantan Menko Polhukam. Katanya sebelum dihukum itu orang itu nggak tahu akan dihukum apa tidak, tergantung polisinya, jaksanya, hakimnya, dan pengacara masuk. Jadi kalau pengacara enggak, karena pengacara sini ke pengacara sini di depan berantem, di depan gimana ini enaknya? Jangan marah, aku pengacara juga, ada kartu pengacara aku. Tapi era itu nanti kita akhiri ya. Jangan terus terima kasih. Oke, terima kasih Pak ya. Sisi
Gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Iya ya. Jadi harus equal Pak ya, bukan untuk orang tertentu tapi bisa untuk semuanya. Silakan selanjutnya Prof Joni. Ini tadi pertanyaannya dari Pak Fauzi tadi, bagaimana menyikapi isu ijazah ini yang berkepanjangan tidak selesai. Kemudian yang kedua dari Pak Ketua tadi mengenai prosesnya, Prof Joni. Prosesnya. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Prinsipnya kita kan harus konsisten dengan aturan yang sudah ada di sini kan. Jadi lembaga pendidikan yang melaksanakan undang-undang sistem pendidikan dan terkait dengan penerbitan ijazah harus konsisten. Harus begitu. Apapun juga goncang ganjing bumi tidak bisa. Kita sebagai lembaga yang sudah diberi izin, ini kan izin kan mendirikan, bukan yang gampang kita mendirikan suatu lembaga pendidikan itu. Ada persyaratan yang luar biasa harus dipenuhi, mulai dari SDM-nya, ya, sistemnya, sampai ke sarana-prasarana yang menunjang atau tidak. Nah kalau itu sudah terpenuhi maka dia dapat izin, maka dia punya kewenangan untuk melaksanakan pendidikan. Iya, sebenarnya standar itu ya sekarang ini kan. Kalau pendirian prodi sekarang sudah diperlukan, ada 3 sekarang kan. Dilihat apa sumber daya manusianya, kurikulumnya sampai ke sarana penunjangnya. Nah saya kira itu yang penting. Masalah sekarang, apakah pelaksanaan dari perguruan tinggi itu jujur atau tidak jujur? Masalahnya itu. Karena bersaing mungkin ya sembarangan aja bisa kan. Karena persaingan itu bisa saja tidak sehat kan. Karena bayangin saja di Indonesia ada 30.000 lebih ukuran tinggi prodi ya kita ya. Dan itu semuanya ya menambah mahasiswa yang banyak karena perguruan tinggi kita ini masih tergantung sama SPP ya. Itu masalahnya kan, mahasiswa sedikit berjalan ya. Nah jadi saya kira konsistensi dalam pelaksanaan program ada aturan terkait harus bisa diukur nanti ya. Dan demikian juga dengan pertanyaan Pak Ketua tadi ya. Saya kira kan masalah proses semua ya kan. Setiap penerimaan mahasiswa itu ada persyaratan, ada aturan masing-masing. Secara umum ada, aturan khusus ada kan. Dan di Badan PT itu selalu dipertanyakan apa persyaratan penerimaan mahasiswa. Oh ini ada peraturan rektor. Persyaratan ini apa saja yang diuji. Nah, lalu kalau dia lulus apa saja mulai dari ujian tertulis, ujian baca dan seterusnya itu, termasuk kesehatan. Itu formal kan. Nah kalau dia sudah dianggap lulus baru ada namanya SK kelulusan kan. Nah SK kelulusan nanti apa? Itu menjadi dasar dia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah itu apa saja yang dia harus lakukan? Oh boleh ada namanya KRS, lalu ada perkuliahan, lalu ada ujian. Dan proses itu semuanya sudah terstruktur sebenarnya. Jangan sampai nanti setelah 3 tahun kuliah gak pernah misalnya kalau dapat ijazah itu yang salah tadi. Apakah ijazah asli atau tidak? Pertanyaan kita kan ijazahnya asli tapi tidak melaksanakan proses itu. Nah ini jadi pertanyaan sekarang ini. Saya kuliah tapi tidak pernah hadir. Nah, apakah itu menjadi indikator menentukan ijazah palsu tidak? Makanya saya bilang ada tiga prinsip. 3 prinsip pertama validitasnya gimana nanti kan? Lalu prinsip akurasi dan legalitas. Kalau 3 yang terpenuhi, yang namanya proses pembelajaran dia harus hadir. Kecuali kalau ada kebijakan, misalnya ada kuliah MKN ya, itu kebijakan juga itu. Tapi dia tetap harus hadir. Kenapa pendidikan ini ada terus nulis ya? Iya kan? Bagaimana dia bisa menambah keilmuannya kalau dia? Karena ijazah itu mencerminkan keilmuan yang dia dapat di lembaga itu. Kalau dia sarjana hukum, itulah ilmu yang dia dapat nanti. Tapi kalau dia sarjana hukum, kuliah dapat ijazah ekonomi, nggak bisa kan? Nah, saya kira itu Pak Amin dan kawan sekalian, ini yang perlu kita sikapi terutama teman-teman pengacara. Kalau terjadi kasus-kasus seperti ini, kita harus secara mendetil ya. Makanya kita perlu mitigasi sebenarnya, mitigasi dan bagaimana risiko itu ya ini dikurangi atau ditiadakan nanti. Karena menjalankan lembaga pendidikan ada risiko semua. Sekarang bagaimana risiko itu kita kurangi, cara kita melalui mitigasi, pencegahan.
Sama mitigasi lingkungan, bagaimana lingkungan supaya bagus tetap asli? Ya, caranya apa? Kita, jadi sama saja saya kira seperti itu. Saya kira itu adalah saya mesej. Oke, terima kasih Prof. Selanjutnya Prof. Waspodo ini Prof dari Pak Amin tadi mengenai dari sisi psikologis. Apa sih bagaimana menyikapi keengganan Pak Jokowi untuk tidak memperlihatkan ijazahnya? Seolah-olah ijazah itu aurat ya, kalau dilihatkan bikin malu, jadi panjang gitu. Bagaimana Prof secara psikologis? Iya, terima kasih. Memang diskusinya panjang ya. Tidak akan selesai, apalagi dengan forum ini. Tergantung dengan Pak Jokowi sendiri mau apa tidak gitu. Karena psikologi ya. Cuma relatif tidak dia mengatakan bahwa ini benar, ini benar, ini benar. Nah, salahnya kalau berbelit-belit karena memang kalau dari ujungnya dari Roy Surya ya. Roy Surya tahu siapa? Dari teknologi yang bisa itu kan dari Roy Surya sebenarnya ujung-ujungnya itu. Nah, mungkin ada beberapa motif tapi kita akan berbicara lagi. Terima kasih. Selanjutnya ini terima kasih Prof itu ya. Padahal ijazah itu kadang bingung kita ya. Ijazah itu kebanggaan. Apalagi alumni UGM, wah air mata untuk mendapatkan prosesnya. Tapi ini ijazah seolah-olah aurat, barang yang memalukan, sehingga bisa dilihat kalau di pengadilan. Nah itu ya Pak Ketua. Selanjutnya Pak Prof Faisal. Ini Prof tadi ada pertanyaan nih dari Pak Ketua kita. Apakah Jokowi ingin selalu show on, tampil dengan memperpanjang isu ijazah palsu supaya 2029 tidak ada mungkin itu ya? Ya Pak Ketua, silakan Prof. Ya, terima kasih. Tadi ada juga di Kak Tony nanya juga politik ya. Jadi pertama isu bergulir ijazah palsu ini ada dua secara politik. Ada secara delegitimasi, ya, menghilangkan legitimasi dari Jokowi selama dia menjabat presiden, bahkan sampai mundur wali kota, gubernur, juga mendelegasi orang-orang yang didukung oleh Jokowi. Dan sekarang ini kan Jokowi kan sudah masuk ke PSI, nah, kan? Jadi akan pemilu yang akan datang, apakah calon daerah, calon kepala daerah atau tingkat nasional nanti akan bisa saja delegitimasi. Itu adalah orang yang kontra dengan ijazah ini, bahwa mengatakan ijazah ini adalah palsu. Lalu bisa juga secara politik isu ini kalau ini tidak benar, ijazahnya adalah asli, maka dampaknya apa? Dampaknya bisa ke yang kontra, yang tidak setuju dengan ijazah ini mengatakan palsu, dampaknya hukum. Kenapa? Dia sudah menghina atau memfitnah. Ini bisa adalah pidana. Dampaknya. Jadi ada yang delegitimasi, ada juga membangun simpati publik. Nah, ya. Jadi kalau Anda yang ini dari pihak misalnya kontra ijazah ini benar, misal ya, dikatakan dari pengadilan nanti misalnya memutuskan bahwa ijazah misalnya palsu, wah ini luar biasa. Itu membangun cara politik, membangun simpati masyarakat, ya, dan bisa saja kami orang-orang yang mengatakan yang kontra ini saja nanti dia akan membuat partai baru, bisa juga nanti diorbitkan menjadi pejabat, banyak. Kita sudah banyak contoh orang-orang yang berjuang, yang benar, bisa saja. Jadi kalau kami ini tidak memihak ke ijazah asli atau pasti tidak. Kami membahas dari sisi normatif, ya, dari politik kalau saya. Nah, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih keempat narasumber kita yang sudah menjawab dengan lugas. Sebetulnya ini masih banyak yang mau bertanya, Prof. Berhubung waktu yang terbatas, beliau juga akan langsung ke Intralaya, Pak ya. Juga terima kasih buat semuanya yang sudah hadir mengikuti sampai selesai. Artinya topiknya menarik dan narasumbernya juga
canggih-canggih ini dalam memaparkan sehingga memicu rasa ingin tahu. Sebagai penutup dari saya, paling tidak equality before the law itu tidak hanya jargon saja, tapi memang betul-betul dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Karena kita lihat lambang keadilan itu adalah Dewi Keadilan yang matanya ditutup, memegang pedang, artinya dia tidak memilih-milih, semuanya equal di hadapan hukum kita. Kemudian kita sebagai orang hukum di sini, banyak orang hukum di sini, Prof. Foto yang orang psikologi, siapa ya? Psikologi, kita orang hukum, kita memaknai bahwa hukum itu sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, bukan digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pembenaran. Terima kasih, moderator. Saya Diagustina. Kami akhiri seminar nasional ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian kita sampai bertemu ya, mungkin ada nanti sesi selanjutnya ya Pak ini ya, Pak Ketua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bapak narasumber untuk masih di tempat Pak Prof. Kita pemberian cicilan mata dulu Pak. Pemberian cicilan mata. Pemberian cicilan mata sebentar Prof. Oke. Kepada Bapak Ketua Umum DPP, Bapak Aminuddin Teras dan Bapak Wakil Sekjen LBH, Bapak Hotman Siahaan untuk boleh naik ke atas panggung Pak untuk penyerahan citra mata. Ya Ibu. Dari Prof. Joni dulu yang paling kanan kiri. Yang pertama Prof. Joni. Ini Pak. Ya. Dokumentasi oke sudah ada. Next Pak Osdulu. Pak Osdulu untuk Pak Hotman. Mohon izin Bapak kita foto bareng peserta. Ya jadi di bawah panggung tapi ngadep ke sini. Sebelum kita selesai untuk para peserta mohon untuk berdiri kita foto bareng juga sama Bapak Profesor narasumber hari ini. Jadi nanti Bapak Profesor narasumber di depan. Ngadep sini Pak. Ya, motonya dari sini Pak. Kita bareng di sini Pak. Untuk para peserta jangan bubar dulu, berdiri semua kita foto bareng dulu. Ngadep sini Pak. Peserta ngadep sini Pak. Oke.
kepada seluruh peserta, boleh kita untuk menyantap makan siang di luar yang sudah disediakan. Nanti setelah makan siang ada pembagian sertifikat di MC. Nanti kalau sudah makan siang untuk seluruh peserta ada pembagian sertifikat ya, ambil di tempat MC. Diulangi untuk kepada seluruh peserta yang hari ini sudah hadir, sudah disediakan sertifikat yang sudah dicetak, nanti ambil di posisi MC. Untuk para peserta yang kita langsung bagi sertifikat, bagi nama yang dipanggil, mohon untuk ke depan.